Sekte Moral Abadi. Tanah yang diberkati bagi para dewa abadi, dipenuhi dengan energi spiritual dan penuh dengan kebijaksanaan Tao. Ada meja dan kursi batu di puncak gunung. Suji duduk di kursi, menatap pegunungan yang jauh, dengan air jernih di atas meja. Airnya yang jernih beriak sedikit, memantulkan warna-warni pelangi, namun tetap jernih. Ini dimurnikan dari cahaya pagi, dihiasi dengan cahaya pagi, dan berdasarkan embun pagi, menggunakan energi primordial untuk memurnikannya. Bagi orang biasa, itu bagaikan anggur dan ramuan ajaib, ramuan suci. Namun, bagi Suji, itu hanyalah sesuatu yang dilakukan dengan santai, tanpa manfaat apapun, hanya kemurnian tanpa kekurangan. Tiba-tiba, seseorang muncul di ujung lain meja batu. Dia memiliki aura kebijaksanaan dunia lain dan kebijaksanaan yang mendalam. Pemimpin Sekte Moral Abadi. Apakah Paman bela diri ingin menyelamatkannya? Pimpinan Sekte Moral Abadi tiba-tiba berbicara, alisnya berkerut karena sedikit terkejut dan ragu. Suji menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, sekte kita sudah berusaha keras padanya, tidak perlu membuang waktu lagi. Pemimpin Sekte Moral Immortal Sek merenung, kita sudah berusaha keras. Kalau dia mati seperti ini, bukankah semuanya akan sia-sia? Apa yang Yan berikan kepada sekte kita bahkan tidak sebanding dengan apa yang telah kita berikan. Suji berkata, ya, sekte kami telah berkorban banyak. Sebagai leluhur Dao Abadi sejati dan ketua Sekte Abadi Moral, Anda masih merasa sakit hati dan enggan. Tapi seberapa besar upaya yang telah Anda curahkan untuk naga suci kebajikan agung dan negeri Yan itu? Yang benar-benar harus berkorban adalah naga suci kebajikan agung dan negeri Yan di Zhongsu. Jika mereka tidak perlu berkorban, mengapa kita harus repot-repot? Pemimpin Sekte Moral Immortal Sek menghela napas dan berkata, aku tidak melihat tanda-tanda mereka akan turun tangan. Apa menurutmu mereka akan datang menyelamatkan kita, Paman? Suji menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Pemimpin Sekte Moral Abadi bertanya, mengapa? Suji berkata, semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin kecil kemungkinannya untuk menyentuh 9 Netherworld. Ini karena 9 kuali menghalangi jalan. Bahkan jika seorang suci surgawi datang untuk menyelamatkan, tetap saja tidak ada cara untuk bergerak. Pemimpin Sekte Moral Immortal Sek menghela napas dan tidak berkata apa-apa lagi. Suji menoleh dan melirik Jenderal Pohon Hijau itu, lalu berkata dengan tenang, sebenarnya, sekte kita sudah mengambil tindakan, tetapi apakah dia bisa bertahan hidup tergantung pada takdirnya. Wilayah Yan. Gunung-gunung itu bagaikan pedang, yang seakan-akan menusuk langit. Awalnya ini adalah pedang ajaib peninggalan seorang leluhur Tao, yang berubah menjadi gunung pedang setelah masa pakainya berakhir. Mingzu berdiri di puncak gunung. Puncak gunung pada awalnya merupakan ujung pedang. Saat itu, siapa yang berani berdiri di depan ujung pedang ini? Gunung pedang ini ditinggalkan oleh tuannya. Mingzu mendesah, lalu gemuruh guntur di langit, tanpa kilatan petir, hanya suara guntur yang terdengar. Netherworld telah dibangkitkan, tapi bukan lagi Netherworld. Ascension, bisakah kau hidup? Mingzu berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, seberkas cahaya mengalir di sekelilingnya seperti seekor naga. Itu adalah pedang surgawi, yang ingin segera dilepaskan. Pemimpin wilayah Yan berjalan menuruni gunung. Ia mendaki gunung dalam satu langkah. Kepala sekolah Yan membungkuk dan berkata, tetua tertinggi. Mingzu menanggapi. Pemimpin wilayah Yan berkata, saudara muda Yuhua sedang dalam masalah. Mingzu berkata dengan tenang, ini adalah bencana. Pemimpin wilayah Yan berkata, sepertinya dia pasti akan mati. Setelah hening sejenak, Mingzu berkata, ada secercah harapan. Pemimpin Sekte Yan sedikit mengernyit. Ekspresinya serius saat ia berkata, murid ini buta, bolehkah saya bertanya di mana peluang untuk bertahan hidup? Mingzu berkata, peluangnya untuk bertahan hidup bergantung pada apakah dia menganggap dirinya sebagai murid Yan. Pemimpin wilayah Yan bertanya, apakah dia sudah menganggap dirinya sebagai murid Yan? Mingzu berkata, dia mungkin tidak akan selamat. Pemimpin wilayah Yan kemudian bertanya, bagaimana jika dia tidak menganggap dirinya sebagai murid Yan? Mingzu berkata, dia pasti akan mati. Pemimpin Sekte Yan terdiam cukup lama sebelum membungkuk dan berkata, terima kasih atas bimbinganmu, tetua tertinggi. Gunung Yinghuang, di tengah cahaya keemasan. Itulah cahaya yang terpantul dari sisik-sisik itu. Karena skala tunggalnya sebesar rumah, maka yang terlihat hanya cahaya keemasan, dan tidak terlihat keseluruhannya. Seberkas energi purba muncul dan mendarat di cahaya keemasan, berubah wujud menjadi seorang pria parubaya berjubah hitam, dengan ekspresi dingin dan aura agung, memancarkan aura memandang dunia dari atas. Wang Suke dan wanita berpakaian hijau datang berdampingan. Wanita berpakaian hijau itu memiliki fitur wajah yang elok dan sikap yang dingin, gaun hijaunya berkibar tertiup angin. Wang Suke bersisik halus. Meskipun berwujud manusia,
Ia tidak memiliki penampilan, hati, dan kemanusiaan. Matanya dipenuhi kekejaman dan dingin, menunjukkan kegilaan yang nyata. Dia akan mati. Kata-kata Wang Suke dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terlukiskan. Ia adalah seekor kura-kura naga yang menyamar, tetapi ia telah menderita kerugian di tangan Qin Xianyu. Wanita berpakaian hijau itu tetap diam, tatapannya yang dingin berkedip-kedip dengan ketidakpastian. Inkarnasi naga suci yang agung dan berbudi luhur mengangguk dan berkata, dia akan mati. Wang Suke menatap wanita berpakaian hijau itu dengan pandangan penuh arti sebelum menoleh ke inkarnasi naga agung yang berbudi luhur dan bertanya, haruskah kami menyelamatkanmu? Inkarnasi naga suci agung yang berbudi luhur perlahan berkata, aku adalah orang yang menepati janjiku. Karena aku telah membuat perjanjian dengan Mingzu, aku tidak akan mengingkari janjiku. Wang Suke menyeringai, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam. Wanita berbaju hijau itu tiba-tiba berkata, kita sudah mengerahkan begitu banyak upaya untuknya. Apa yang akan terjadi jika dia mati? Inkarnasi naga agung berkata dengan dingin, usaha yang telah dicurahkan Yan Di kepadanya bahkan lebih besar daripada usahaku, dan Sekte Moral Abadi juga punya idenya sendiri. Jika mereka rela membiarkan Qin Xianyu mati, bagaimana mungkin aku tidak? Wanita berpakaian hijau itu menggigit bibir bawahnya sedikit dan berkata, tapi. Inkarnasi naga agung berbudi luhur berkata, namun kematian Qin Xianyu pasti akan menghancurkan rencana besarku. Bahkan, tidak akan pernah ada lagi bibit sebaik ini, atau kesempatan setinggi ini, dan akan sulit untuk menumbuhkan Qin Xianyu lainnya. Aku tahu ini, Yan Di tahu ini, dan Sekte Moral Abadi tahu ini, tetapi karena mereka punya ide ini, aku mungkin juga akan bertaruh dengan mereka. Tentu, inkarnasi naga suci agung yang berbudi luhur menunjukkan sedikit ejekan, katanya, sebagai naga leluhur suci abadi, aku tak mampu mencapai 9 Netherworld, karena celah di 9 kuali terlalu kecil. Jaring ikan ini terlalu berat untuk ditembus naga agungku. Karena itu, aku tak mampu menyelamatkannya. Pernyataan ini sudah merendahkan harga dirinya. Namun di sisi lain, hal itu membuatnya tampak lebih mendalam dan tak terduga. Perempuan berbaju hijau itu menyembunyikan tangannya di balik lengan baju, diam-diam mengepalkannya hingga buku-buku jarinya memutih. Bahkan seseorang dengan akar abadi dan konstitusi Taois pun akan tertusuk kukunya di telapak tangannya. Inkarnasi naga agung berbudi luhur perlahan berkata, pergi dan ambil peta pengamatan abadi pegunungan dan sungai. Jika Qin Xianyu mati, sobek peta ini dan lahap sisa jiwa Netherworld di dalamnya. Wang Suke tiba-tiba menyeringai dan mengangguk. Naga suci agung yang berbudi luhur mengenal betul pangeran naga yang jahat ini, dan perlahan berkata, kau harus sabar dan jangan tidak sabar. Jika Qin Xianyu tidak mati, dan kau sudah melahap peta pengamatan abadi gunung dan sungai, maka ayahmu tak punya pilihan selain membedahmu hidup-hidup. Wang Suke tiba-tiba gemetar, menundukkan kepalanya, dan beberapa kilatan dingin melintas di matanya. Wanita berpakaian hijau itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, bisakah dia hidup? Avatar naga agung yang berbudi luhur berkata, dalam situasi di mana kematian sudah pasti, bahkan aku pun tak melihat peluang untuk bertahan hidup. Namun, Ming Zhou pasti telah meninggalkan secercah harapan untuknya masih harus dilihat apakah ia dapat meraihnya. Di luar Gunung Yinghuang, seorang wanita bermartabat dan cantik sedang bermain dengan anak laki-laki itu dalam gendongannya, memperhatikan anak laki-laki itu bermain tidak jauh darinya, wajahnya penuh dengan senyuman. Anak laki-laki itu diam-diam berlari ke halaman berikutnya untuk melihat Bibi Ning Er sedang memangkas bunga dan tanaman. Tiba-tiba, ia mendengar adik perempuannya menangis tanpa sebab. Lalu ia melihat Bibi Ning Er memegangi dadanya dan tiba-tiba berjongkok. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Bibi Ning Er. Dia berlari kembali ke halaman depan dan melihat adik perempuannya menangis, sementara ibunya pucat, memegangi dadanya, wajahnya dipenuhi air mata. Liu Ruoyin mengerutkan kening dan berkata, bukan apa-apa, ibu. Aku hanya sedikit sesak napas. Anak laki-laki itu sedikit tidak senang karena dia juga merasa tidak enak badan, seperti ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. Apotek keluarga Qin di ibu kota. Dua wanita muda sedang menimbang tanaman obat, membandingkannya dengan resep, dan berbicara satu sama lain ketika mereka tiba-tiba berhenti. Keduanya saling berpandangan, wajah mereka pucat. Mungkinkah obatnya beracun? Di dalam gerbang Taili terdapat aula ceramah sutra. Para tetua menceritakan catatan-catatan dalam teks-teks Tao dan menawarkan bimbingan kepada para pengikutnya mengenai pertanyaan-pertanyaan sulit. Gadis itu berpakaian merah, tinggi dan ramping, tidak menawan, melainkan memancarkan aura dingin dan acuh tak acuh. Dia duduk bersila, dengan sebuah bungkusan tergantung di pinggangnya. Beberapa murid laki-laki di sampingnya sering meliriknya, sering bertanya-tanya apa isi bungkusan itu. Tidak seorang pun tahu bahwa di sana hanya ada beberapa lembar kertas.
Tiba-tiba wajahnya berubah pucat, jantungnya berdebar kencang, dan dia merasa sedikit sesak napas. Penatua itu memiliki penglihatan yang sangat baik dan segera menyadari ada yang tidak beres. Ia bertanya, Sangguan Yuan Er, ada apa? Sangguan Yuan Er menggelengkan kepalanya sedikit. Saat itu, berita datang dari luar. Nona Yuer sedang bertanding dalam seni Tao dengan Jenderal Hantu ketika dia kalah secara misterius dan secara tidak sengaja terluka olehnya. Ruan Qingyu, kamu sudah keterlaluan. Kau menyakiti Liang Ting Er, dan kau masih ingin melarikan diri. Bagaimana mungkin aku bisa menyakitinya? Lalu apakah dia pingsan dengan sendirinya? Saya, tangkap pedangnya. Sebilah pedang menyambar, darah berceceran di mana-mana. Lalu wanita yang memegang pedang itu tiba-tiba jatuh dari langit. Dia merasakan sesak di dadanya, hampir tidak bisa bernapas, dan berpikir, jadi ini benar-benar runtuh dengan sendirinya. Di sebuah pulau terpencil di Laut Cina Timur. Seorang lelaki tua, memegang kompas dan menghitung, akhirnya menginjakkan kaki di pulau ini. Seharusnya ada sisa-sisa seorang pengembara abadi di sini, mungkin seorang abadi yang telah melewati tingkat ketiga alam bumi. Senyum lelaki tua itu tenang dan agak misterius. Tiba-tiba terinspirasi, dia memanipulasi artefak magis dan melakukan beberapa perhitungan. Rahasia surga diselimuti kekacauan, suatu keadaan kebingungan total. Qin Xianyu, ada hal lain yang terjadi. Di luar Gunung Liangji, cahaya pedang menyambar. Qi Mingsheng menjentikkan jarinya, menyebarkan cahaya pedang, dan berkata dengan tenang, jangan lancang. Para tetua sekte Haoran berdiri berjaga di sisinya, melotot marah ke arah Lin Jingtang. Qi Mingsheng menyaksikan celah 9 Netherworld berangsur-angsur berubah menjadi harta surgawi, memurnikan semua ibel, makhluk hidup, dan benda mati di dalamnya. Seorang tetua berbisik, penyempurnaannya hampir selesai. Tetua lain berkata, Dewa Abadi Yuhua berada di perbatasan antara celah 9 Nether dan tanah 9 Nether. Jika kita memperbaiki celah ini, jalur di perbatasan itu akan runtuh. Kehampaan itu telah hancur bahkan aku mungkin tak mampu menahannya. Qi Mingsheng sedikit mengernyit, lalu tersenyum dan berkata, kita semua tahu kitab suci bagaimana mungkin kita bertindak seperti itu. Tetua Bumi Abadi tingkat ke-9 di sampingnya bertanya dengan heran, apa yang diinginkan pemimpin sekte? Qi Mingsheng mengulurkan tangan dan mengaduk harta abadi yang hendak dimurnikan, sehingga memengaruhi jalan menuju 9 Netherworld dan menyebabkannya berubah arah. Jaga agar tubuhnya tetap utuh, meskipun hanya mayat yang termutilasi, setidaknya jangan biarkan dia jatuh ke alam baka. Qi Mingsheng terkekeh pelan, saya sangat menguasai ilmu klasik dan harus selalu berbicara tentang moralitas. Retakan menutupi tubuh Qin Xianyu. Itu adalah retakan rongga, sepadat jaring laba-laba, seperti retakan pada porselen. Suara dingin menggema dari kedalaman dunia bawah, nadanya muram kau sedang mencari kematian. Kecuali makhluk surgawi turun ke bumi, tak seorang pun bisa menyelamatkanmu. Pada titik ini, Qin Xianyu jauh lebih tenang. Banyak orang dan banyak hal terlintas dalam pikirannya. Pada akhirnya, masih ada hal-hal yang aku pedulikan. Dia menggenggam pedang Souzeng erat-erat, dan aliran energi murni mengalir dari perutnya, melalui dantian tengahnya, melintasi menara 12 lantai, dan mendarat di pedang itu. Dia dengan santai mengayunkan pedangnya ke bawah. Itu membelah celah dalam kehampaan. Banyak sekali retakan yang hancur akibat serangan pedang ini. Langit hancur, aku tidak akan dimusnahkan oleh kehampaan. Akulah yang menghancurkan kehampaan. Bahkan jika seseorang meninggal dan jalan spiritualnya padam, ia harus mengambil tindakan sendiri bagaimana ia bisa duduk dan menunggu kematian. Tapi aku tidak ingin mati. Aku tidak bisa mati. Tangisan seorang anak dan suara lembut seorang wanita menjelma menjadi ikatan yang tak terhapuskan, ikatan takdir, yang mengikatnya padanya. Yang dapat dilihatnya hanyalah kegelapan. Rasa sakit di tubuhku tak tertahankan. Dia terlempar dan berputar dalam kehampaan. Kekosongan itu tidak langsung memusnahkannya, tetapi secara bertahap mengikisnya. Bidak yang dikorbankan, bidak yang dikorbankan. Mustahil. Tapi murid-murid sejati Ming Feng dan sekte abadi lainnya, yang telah dibina sejak kecil, bisa dijadikan pion untuk menahan makhluk-makhluk jahat dari 9 Netherworld. Dan aku hanyalah orang luar, jadi mengapa aku tidak bisa ditinggalkan juga? Mungkin, wilayah yang mendukung orang luar seperti saya ke posisi tinggi hanya untuk hari ini, untuk dijadikan umpan untuk memancing ikan besar dari jurang terdalam. Kesadarannya sangat terfragmentasi. Hanya ketika energi murni pedang Dao mengalir di dalam inti emasnya, melenyapkan segala sesuatu yang merugikannya, ia nyaris tak mampu mempertahankan kesadarannya, mencegahnya jatuh koma atau musnah sepenuhnya. Tangannya tiba-tiba menyentuh liontin giok di pinggangnya. Benang sutra yang menyatukan liontin giok itu, meski merupakan benda ajaib milik para dewa, terkoyak oleh kekosongan.
Prasasti batu giok itu akan jatuh ke kedalaman kehampaan. Dia mengulurkan tangan dan mengambilnya. Harta karun yang penting tersebut berisi seekor naga liar, seekor ulat sutra salju gu, dan cahaya pelangi kemasan. Bagaimana mungkin wilayah Yan mengizinkan harta karun sepenting itu dikubur bersamaku? Tiba-tiba sebuah inspirasi muncul dalam benaknya. Lalu sebuah suara terngiang dalam pikiranku. Masalah gerbang Lianshan adalah urusan pribadimu. Sekte kami tidak akan membantumu dalam masalah ini, karena sesuai dengan aturan kami, untuk mencegah murid-murid kami menyalahgunakan kekuasaan mereka di Yan dan bertindak sembrono. Awalnya, aku akan membuat pengecualian dan membantumu, tetapi karena pemimpin sekte menganggapmu sebagai murid sejati Yan, maka kita akan melanjutkan sebagai murid Yan. Hal ini tidak hanya akan terjadi di masa lalu, tetapi juga di masa depan. Sebagai murid sekte ini, kamu harus mengikuti aturan sekte dalam segala hal yang kamu lakukan. Tetapi pikiranku sekarang berbeda dari sebelumnya. Suara itu berkata dengan suara yang dalam, dibandingkan dengan kamu dan Mingkong, yang ingin aku lindungi sekarang adalah kamu. Perkataan Mingzu menusuk pikirannya bagai petir. Qin Xianyu tiba-tiba menyadari sesuatu. Apakah penatua Mingzu mengantisipasi hal ini selama ini? Tapi sekarang, ini adalah kematian yang pasti. Sekalipun aku murid Yan, apa yang bisa kulakukan? Sekalipun seorang suci surgawi ingin menyelamatkan hidupku, bagaimana mungkin ia menyelamatkanku saat aku berada di perbatasan 9 Netherworld? Ia merasakan arus deras di kehampaan, yang menelannya dan terus-menerus melukainya. Untungnya, energi murni pedang Dao di dalam tubuhnya melindunginya, tetapi sepertinya ia tidak bisa bertahan lama. Kehampaan itu musnah seharusnya berubah menjadi abu dalam sekejap. Tetapi mengapa sekarang ia dipenuhi luka-luka, namun masih hidup dan mempertahankan wujud manusia seutuhnya? Tiba-tiba dia teringat suara dingin yang datang dari kedalaman alam baka. Xiao Liao berkata dengan muram, kau sedang mencari kematian. Kecuali ada makhluk surgawi yang turun ke bumi, tak seorang pun bisa menyelamatkanmu. Qin Xianyu tiba-tiba terkejut. Makhluk surgawi yang turun ke alam fana. Makhluk surgawi tidak pernah turun ke alam fana, namun di dalam alam ini, ada makhluk surgawi yang tidak pernah naik ke surga. Di dalam sekte moral abadi, terdapat sisa-sisa makhluk surgawi yang telah diresapi dengan embrio abadi dan buah Dao. Qin Xianyu sempat bertatapan mata dengannya sekali. Saat itulah saya mendapat banyak manfaat. Dia memiliki aura makhluk surgawi, jadi meskipun kehampaan hancur, dia tidak musnah dan masih mempertahankan kehidupan dan tubuh fisiknya. Jadi begitu, dia tiba-tiba menyadari apa yang tengah terjadi, lalu mendesah dalam hati. Lagi pula, mereka bukan makhluk surgawi yang turun ke alam fana. Hidup dan mati adalah masalah takdir. Matanya dipenuhi kegelapan, dan hatinya dipenuhi kegelapan. Lalu, ia terjun ke dalam kegelapan total. Tidak ada yang bisa dilihat lagi. Tak ada suara, tak ada cahaya. Inilah yang digambarkan oleh aliran Tao sebagai kekacauan dan ketiadaan primordial. Inilah yang dimaksud agama Buddha sebagai tidak memiliki mata, telinga, mulut, hidung, lidah, tubuh, atau pikiran. Ada banyak rasa dingin dalam kegelapan, seperti aliran air es. Aku merasa benar-benar lemah, bahkan tidak mampu membuka mataku atau merasakan keadaan sekitarku. Tapi dia tahu, dia telah selamat dari kehancuran kehampaan. Setelah kematian, seseorang seharusnya tidak memiliki persepsi seperti ini, bukan? Itulah yang dia pikirkan. Lalu terdengar beberapa langkah kaki di sampingku, lembut dan lambat, dengan sedikit nada menyelidiki. Serigala, serigala, harimau, dan macan tutul. Bau busuk amis tercium ke arah kami. Pastilah ada monster yang membuka rahangnya yang berwarna merah darah. Ia telah jatuh ke kondisi ini, auranya padam, namun ia didekati oleh ibel biasa. Namun ia tidak terlalu takut, lagi pula, ia memiliki akar abadi dan tulang seorang Taois, dan ibel biasa tidak bisa melahapnya. Tetapi beberapa penderitaan mungkin tidak dapat dihindari. Namun, pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara yang tajam. Qin Xianyu berpikir dalam hati, apakah ada yang menembak dan membasmi ibel kecil ini? Setelah beberapa saat, seseorang mendekat. Suara itu terdengar jelas dan seperti suara seorang gadis yang berkata, "Ayah, ada seseorang di sini yang meninggal." Dia tampak baru berusia sekitar 10 tahun. Suaranya tidak menunjukkan rasa takut dan terdengar sangat tenang, seolah-olah dia sudah terbiasa dengan pemandangan seperti itu. Binatang itu tak dikenali lagi dan berlumuran darah sepertinya bukan dicabik-cabik binatang buas. Sebuah suara tenang berkata, abaikan saja dan bawa macan tutul ini kembali. Hari sudah mulai gelap, dan kalau ada burung nokturnal yang keluar, kita bisa kena masalah. Gadis dengan suara lantang itu berkata, ya, hanya patung Buddha di desa kami yang bisa mengusir monster-monster itu. Tepat pada saat itu, suara lain mendekat. Gadis itu memanggil dengan gembira, Kakak Tong Er.
Lalu terdengar suara wanita menanggapi dengan tawa lembut, lalu berseru kaget, ini. Suara laki-laki yang tenang dan mantap itu berkata, waktu kami ke sini, ada macan tutul di sini, yang kutembak mati. Adapun bangkai ini, sepertinya sudah dikuliti, dan dagingnya busuk. Dia belum mati. Wanita itu berhenti sejenak, lalu berkata, dia masih bernapas. Dia masih belum mati. Seru gadis kecil itu terkejut. Dia dalam kondisi seperti ini, tidak ada yang bisa menyelamatkannya, kan? Haruskah kita membantunya dan membasminya? Orang ini pastilah seorang dewa dengan kultivasi yang sangat tinggi. Aku heran mengapa dia terluka parah. Karena orang seperti itu masih bernapas, masih ada harapan untuk bertahan hidup. Wanita bernama Tong Er itu berkata, bahwa dia kembali. Jika kita bisa menyelamatkannya, kita bisa menjalin hubungan baik dan mendapatkan lebih banyak dukungan di tanah liar yang penuh dengan burung dan binatang buas ini. Jika dia bukan orang baik, aku akan membasminya sebelum dia pulih. Pria yang tenang itu berkata, itu akan membuang banyak tanaman obat. Tong Er berkata, tidak perlu obat. Pria yang tenang itu berkata, baiklah kalau begitu. Qin Xianyu tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Bahkan sebagai dewa bumi tingkat 7, ia merasa seperti akan pingsan. Itu karena kekosongan telah merobek setiap bagian tubuhnya, dan setiap kontak dengan benda luar terasa seperti urat dan kulitnya terkelupas, dagingnya terkoyak, dan tulangnya remuk. Seseorang menggendongnya di punggungnya dan berjalan maju, tetapi setiap langkah semakin menambah rasa sakitnya. Saya tidak tahu berapa lama kami berjalan, tetapi sepertinya kami berhenti. Gadis dengan suara jernih itu tiba-tiba bertanya, Saudari Tong Er, apakah Anda mengenalinya? Tong Er berkata, aku kenal dia. Gadis itu bertanya, apakah kalian berteman? Tong Er tersenyum dan berkata, tidak. Gadis itu bertanya dengan bingung, lalu mengapa tidak membasminya? Tong Er tetap diam, kami menawarkan bacaan novel yang luar biasa. Pedang Dao telah beroperasi tanpa henti sejak awal. Ini adalah harta karun tertinggi untuk melindungi jalan. Tubuh Qin Xianyu benar-benar kacau, akar abadi dan tulang Dao-nya hampir tak berguna. Energi pedang Dao pun berhamburan bebas, melenyapkan segala sesuatu yang menyakitinya di dalam tubuhnya. Namun cedera pada akhirnya akan sembuh dengan sendirinya. Pedang Dao membasmi banyak kelemahan yang terjerat dalam tubuh. Qin Xianyu sudah tahu bahwa dia berada di tanah yang liar dan terpencil. Dia tidak tahu mengapa dia datang ke wilderness, tetapi setidaknya tempat itu dianggap sebagai alam atas. Satu-satunya cara bertahan hidupnya saat ini adalah Dao Suot Pureki. Namun, selain itu, ia tidak punya cara lain, dan karena ia tidak bisa bergerak, bahkan bernapas pun sulit, ia tidak bisa menggunakan cara lain. Misalnya, ketika macan tutul liar itu ingin melahapnya, Qin Xianyu hanya bisa menahannya. Tanah tandus, kalau aku tidak dibawa ke sini, mungkin aku sudah dimakan binatang buas. Dia berbaring di sana selama sekitar setengah bulan. Hampir tidak ada seorang pun yang merawatnya, ia dibiarkan mengurus dirinya sendiri. Lagi pula, dia tidak perlu makan atau minum obat, dan kondisi tubuhnya saat ini terlalu mengerikan, tidak ada seorang pun yang ingin melihat segumpal daging dan darah berwarna merah terang. Sepertinya nyawaku tidak dalam bahaya langsung. Sebulan kemudian, kekuatannya baru saja pulih, setidaknya cukup untuk bergerak. Namun yang dapat kulihat hanyalah kegelapan, seolah kekosongan telah merobek mataku. Inti emas Dao Agung di dalam tubuhnya tidak rusak, tampaknya telah menerima nutrisi yang luar biasa, mungkin karena perlindungan dan bantuan Ki Surgawi. Namun, meridiannya rusak, membuatnya sulit baginya untuk menggunakan kekuatan sihirnya, ia hanya bisa memperbaikinya sedikit demi sedikit. Tanpa kitab suci pencerahan mendalam sejati embrio Dao, seseorang harus menunggu meridiannya pulih dengan sendirinya, yang akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun, bahkan dengan akar abadi dan tubuh ilahi. Kini, dengan kitab suci pencerahan mendalam sejati embrio Dao, selama seseorang memiliki kekuatan magis, proses pemulihannya tidak akan terlalu lama. Indra Qin Xianyu sangat terfragmentasi, tetapi untungnya, ia mengembangkan ki leluhur kekacauan primordial, yang merupakan sumber jiwa. Itulah sebabnya jiwanya tidak menghilang. Namun, untuk bisa berpikir saja sudah sangat sulit. 1 bulan lagi telah berlalu. Dia bisa bergerak sekarang. Dari penampilannya, ia masih tubuh yang terbuat dari daging dan darah, tanpa kulit. Sungguh mengerikan. Namun, kekuatan batinnya sebagian besar telah pulih, dan sebagian besar meridiannya telah terhubung kembali. Ia telah menyempurnakannya menggunakan kitab suci pencerahan mendalam sejati embrio Dao, dan setidaknya untuk saat ini, ia masih dapat memanfaatkan sedikit kekuatan magis. Ia adalah dewa bumi tingkat 7. Meskipun kekuatan magisnya hanya 1 dari 1000, itu masih jauh di luar jangkauan orang biasa. Setengah tahun telah berlalu. Semua orang di desa tahu bahwa di dalam rumah kayu ini,
ada seseorang yang terluka parah tetapi masih hidup. Sangat sedikit orang yang pernah ke sini. Gadis kecil bersuara jernih dan merdu itu datang beberapa kali karena penasaran. Sedangkan pria yang tenang itu pastilah pemburu desa, kemampuannya berburu di hutan belantara sungguh mengesankan. Namun yang paling banyak datang adalah Tong Er. Qin Xianyu merasakan keakraban, tetapi masih tidak mengetahui identitasnya. Karena dia mengenakan cadar dan menyembunyikan kehadirannya dengan harta karun. Meskipun Qin Xianyu memiliki beberapa indera, indera tersebut sangat terpecah-pecah, jadi dia tidak dapat mengenali identitas orang lain. Namun, Tong Er ini akhir-akhir ini sering datang ke sini. Qin Xianyu secara kasar mengerti bahwa wanita ini telah menduga bahwa ia mulai pulih. Kunjungannya yang sering bermula dari kurangnya kepercayaan dirinya terhadap Qin Xianyu. Tampaknya dia tidak akan bisa duduk diam lama-lama. Hari lain telah berlalu. Wanita itu masuk ke kabin dan duduk di sampingnya. Terjadi keheningan sejenak. Sebenarnya, aku mengenalimu pada pandangan pertama. Akhirnya ia berbicara, perlahan berkata, awalnya aku ingin membasmimu, tapi setelah kupikir-pikir, selain fakta tak termaafkan bahwa kau ingin membasmiku, kau sepertinya bukan orang jahat. Mungkin karena aku terlalu lama di sini, yang telah melemahkan karakterku dan membuatku bimbang. Apakah ini yang disebut belas kasih seorang wanita? Ia mengulurkan tangan dan mengelusnya, lalu tiba-tiba tertawa, seorang murid dari wilayah Yan yang terhormat, sosok yang setara dengan seorang patriark. Seorang yang abadi di antara yang abadi, namun ia telah jatuh ke kondisi seperti itu. Sebenarnya, aku cukup senang. Apakah ini sifat seorang wanita yang menyimpan dendam? Aku tidak tahu apakah kau bisa selamat, tapi setelah kupikir-pikir, bagaimanapun juga, kau adalah pendiri wilayah Yan, bukan orang biasa. Mungkin kau bisa hidup. Kalaupun kau tidak selamat, paling buruknya, kami hanya perlu mengerahkan sedikit tenaga untuk menggali lubang dan menguburmu. Mungkin kau belum bisa bicara, tapi sebagai Dewa Bumi tingkat 4, kau seharusnya sudah pulih hingga bisa mendengar orang luar berbicara. Aku tak berani membiarkanmu terus pulih, karena bagi makhluk abadi, begitu mereka melewati tahap awal, luka-luka selanjutnya akan sembuh dengan sangat cepat. Mungkin dalam beberapa hari lagi, kau akan bisa bergerak dan membasmiku, tapi sekarang, kurasa kau bahkan tak punya kekuatan untuk bicara. Wanita itu terkekeh 2 kali, dengan sedikit rasa schadenfreude, jika aku membasmimu dengan tanganku sendiri sekarang, itu akan sangat memuaskan. Namun pada saat itu, daging yang cacat itu tiba-tiba berbicara, siapakah kamu? Tong Er begitu terkejut hingga dia mundur beberapa langkah, menunjuk ke arahnya, dan berseru kaget, kamu. Tiba-tiba, mayat yang berlumuran darah itu melompat dari tanah dan menerkam. Tong Er ketakutan dan mengangkat tangannya untuk menyebarkan asap hitam. Mayat darah itu membuka mulutnya dan mengembuskan napas udara murni, menghilangkan asap hitam. Sisa kekuatannya terus berlanjut, melewati sisi Tong Er dan menembus dinding rumah kayu. Mayat yang berlumuran darah itu lalu mendekat dan mencengkeram lehernya dengan satu tangan. Dulu, dia memang Dewa Bumi tingkat ke-4, tapi sekarang, dia Dewa Bumi tingkat ke-7. Suara Qin Xianyu terdengar sangat serak saat ia berkata, seorang Dewa Bumi tingkat 7 pulih jauh lebih cepat daripada Dewa Bumi tingkat 4. Lagi pula, seperti yang kau katakan, aku bukan Dewa Bumi biasa, statusku berbeda, jadi aku secara alami pulih lebih cepat. Lagi pula, ketika kau membawaku kembali, aku sudah bisa merasakan dunia luar. Untuk saat ini, aku fokus menyembuhkan luka dalamku dan tidak perlu menyembuhkan luka luarku. Kau salah perhitungan. Tong Er dipenuhi rasa takut yang amat sangat. Dia belum berhasil menembus penghalang antara makhluk abadi dan manusia biasa, jadi dia tidak pernah membayangkan seseorang bisa naik dari Dewa Bumi tingkat ke-4 menjadi Dewa Bumi tingkat ke-7 dalam waktu sesingkat itu. Yang mengejutkan semua orang, Tuan muda dari Yan ini begitu waspada, penampilannya masih segumpal daging dan darah tanpa kulit, tampak sangat menyedihkan. Namun, luka-luka di dalamnya diam-diam telah sembuh. Jika kau tak menyelamatkan hidupku, seberkas energi murni itu pasti sudah melewati kepalamu. Qin Xianyu berkata, dari apa yang kau katakan, sepertinya kita dulunya adalah musuh, bukan teman. Ketika dia berbicara, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya yang berdarah dan merobek kerudung yang telah dibuat. Menatap wajah panik, penuh penyesalan, dan menawan di hadapanku. Qin Xianyu tiba-tiba terdiam. Jitong. Sekte Buddha sesat dari Barat Laut mencoba menyebarkan ajarannya di wilayah Yan dan menguji kemampuan Yan. Akhirnya dikalahkan oleh Qin Xianyu. Pada saat itu, karena umat Buddha jahat di Barat Laut tidak berani menginjakkan kaki di Yan, dan juga khawatir bahwa para pengikut Buddha berbadan emas akan mengganggu Yan, mereka mengizinkan para pengikut Buddha jahat yang berada di bawah tingkat Dewa Bumi untuk memasuki Yan. Wanita di hadapanku berasal dari Sekte Buddha Barat Laut, yang mempraktikkan Yin Yang Joyful Zen. Kemudian, dia membawa Qin Xianyu ke dalam kekosongan antara dua alam,
menjebaknya dalam artefak magis. Setelah Qin Xianyu melarikan diri, dia sudah berada di perbatasan antara Nanzu dan Wilderness. Adapun wanita ini, dia tidak pernah terlihat lagi. Jadi itu kamu. Qin Xianyu melepaskan cengkeramannya dan kemudian mengedarkan kekuatan magisnya. Saya telah memperoleh banyak wawasan dari bab pencerahan misteri sejati Dao Embrio. Ki primordial adalah ki fundamental. Kemudian daging dan darahnya mulai pulih, kulitnya mulai tumbuh, dan kepalanya mulai terkulai. Visi Jitong berubah cepat. Lalu seorang laki-laki muda dengan perawakan biasa dan wajah tampan berdiri di hadapanku, berkulit putih dan lembut serta berambut hitam legam. Kemudian, dengan goyangan tubuhnya, kekuatan magisnya mengembun menjadi jubah Tao, mengubahnya menjadi seorang pendeta Tao muda yang tampan dan halus. Di dalam rumah kayu, tiba-tiba terdengar suara. Satu sisi rumah kayu itu tiba-tiba hancur. Kemudian seorang pendeta Tao muda menangkap Jitong. Setelah menarik tangannya, Qin Xianyu dengan tenang berkata, sungguh tidak disangka kau akan menyelamatkanku. Jitong masih shock dan tidak dapat menahan rasa menyesal karena telah menyelamatkan orang tersebut. Tepat saat mereka tengah berbicara, sebuah suara tajam tiba-tiba terdengar. Qin Xianyu memiringkan kepalanya sedikit, lalu sebuah anak panah menyerempet wajahnya dan menancap di dinding bagian dalam rumah kayu di belakangnya. Biarkan dia pergi. Sebuah suara jernih dan kekanak-kanakan terdengar, sedikit bergetar, tetapi tangan yang memegang busur kecil itu tetap diam sempurna. Qin Xianyu menoleh untuk melihat gadis kecil itu. Jitong berkata dengan suara gemetar, jangan sakiti dia, dia baru berusia 10 tahun. Qin Xianyu mengalihkan pandangannya dan berkata dengan tenang, pendeta Tao yang rendah hati ini tidak begitu tidak tahu berterima kasih hingga membalas kebaikan dengan permusuhan. Terdengar hiruk-pikuk suara, dan dalam sekejap, area di luar rumah kayu itu dipenuhi orang-orang, kebanyakan laki-laki kekar, dan beberapa wanita suku yang garang, yang tidak kalah gagahnya dari para lelaki itu. Mereka memegang pisau berburu atau tombak, tetapi barisan depan dipersenjatai dengan busur dan anak panah yang kuat. Suku yang dapat bertahan hidup di alam liar biasanya berlokasi di daerah yang relatif baik dan tidak diganggu oleh monster, atau penduduk desa dan suku tersebut bukanlah orang biasa. Di tanah yang liar dan tak terjinakkan ini, bahkan mereka yang bukan petani pun adalah pejuang yang terampil. Minggir, pemimpinnya adalah seorang pria dengan wajah tegas dan suara tenang dialah yang telah menembak dan membasmi macan tutul liar itu dengan anak panah. Ekspresi Qin Xianyu acuh tak acuh, tetapi dia melakukan apa yang diperintahkan dan mundur 2 langkah. Jitong berbalik, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, singkirkan busur dan anak panah itu. Kepala desa ragu-ragu. Jitong tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Lalu ia teringat, Jitong pernah berkata bahwa orang di hadapannya adalah dewa. Saat itu, seluruh tubuhnya penuh luka, otot-ototnya terekspos, dan kulitnya terkikis. Meskipun mengalami luka-luka seperti itu, dan tidak makan atau minum dalam waktu yang lama, ia tidak hanya tidak mati, tetapi juga pulih dari luka-lukanya. Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa disakiti oleh orang biasa seperti mereka? Dewa legendaris yang sungguh perkasa, mampu memindahkan gunung dan mengisi lautan, menguasai bintang dan bulan, menaklukkan binatang buas, serta menghancurkan gunung dan sungai. Meskipun dia belum pernah melihatnya, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa bertarung melawan dewa. Maka ia pun melepaskan busur dan anak panahnya, memisahkan anak panah itu, dan memberi isyarat kepada semua orang untuk meletakkan busur dan anak panah mereka. Saat itu, kau meruntuhkan kurungan Buddha sejati asap hitam tak terbatas di ruang hampa antara 2 alam. Jitong berkata lirih, aku terjebak dalam baku tembak dan menderita beberapa luka. Namun, ketika aku muncul dari kehampaan di antara 2 alam, aku tidak berada di benua selatan, melainkan di padang gurun yang tandus. Qin Xianyu sedikit mengernyit. Itu pasti karena kekosongan yang bergejolak. Ia dan Jitong kemungkinan besar terjerumus ke dalam kekacauan bersama dan berakhir di perbatasan antara Nanzu dan Wilderness. Namun, mereka pergi ke arah yang berbeda. Qin Xianyu dan Jing Ye menuju Nanzu, sementara Jitong langsung menuju Wilderness. Padang gurun itu sangat luas, dan meskipun Qin Xianyu kemudian berbalik, menyeberangi gunung 2 alam, dan tiba di padang gurun, Jitong sudah berada jauh. Hutan belantara itu berbahaya di mana-mana. Meskipun aku berada di level naga harimau dan memiliki kekuatan paus atau gajah yang sebanding dengan seorang kultivator tubuh, aku masih terlalu lemah di hutan belantara ini. Terutama ibel-ibel yang sebanding dengan dewa bumi, yang membuat orang ragu untuk mendekat. Aku telah kehilangan harta karun Buddha, Buddha sejati asap hitam tak terbatas, jadi aku mengalami kemunduran di mana-mana dan akhirnya terluka. Aku diselamatkan oleh orang-orang dari suku ini. Jitong berkata lembut, kau tahu aku berasal dari Sekte Buddha Barat Laut, dan merupakan murid aliran Zen Yin yang joyful. Aku tidak bisa dianggap orang baik.
Tapi orang-orang di sini sederhana dan jujur, sangat berbeda dengan Barat Laut, tempat kekerasan dan pertumpahan darah terjadi di mana-mana. Setelah dipikir-pikir lagi, tinggal di sini sepertinya tidak terlalu buruk. Setidaknya hatiku jauh lebih damai. Aku tidak menunjukkan kemampuanku, aku hanya bertugas sebagai tabib suku, merawat yang terluka. Namun, suatu kali, aku menggunakan bubuk obat dan diam-diam menggunakan sihirku untuk menaburkannya di luar, mencegah sekelompok binatang buas menyerang kami. Karena itulah mereka sangat mengagumiku. Saya mengajari mereka beberapa hal bermanfaat dari Barat Laut, dan beberapa hal yang pernah saya lihat di negara bagian tengah dan selatan. Saya mengajari mereka cara membuatnya, cara menggunakannya, dan cara mempermudah kehidupan sehari-hari. Qin Xianyu tetap diam, ekspresinya masih dingin dan tak terbaca. Jitong berkata, gadis kecil itu putri kepala suku. Dia baik dalam segala hal, dan baik hati. Tapi di tanah tandus ini, dia telah melihat terlalu banyak hidup dan mati, terlalu banyak pertumpahan darah, dan telah belajar cara menarik busur dan memanah, menggunakan pisau dan kapak, serta memasang perangkap. Saat itu, bayi ibunya sungsang, dan itu seharusnya menjadi tragedi ganda, dan bahkan keterampilan medis terbaik pun tak mampu menyelamatkannya. Kemudian, aku diam-diam menggunakan sihirku untuk meluruskan posisi bayi itu, membuatnya aman dan sehat, dan ibu serta anak itu pun selamat. Dia terkekeh pelan dan berkata, saat itu, aku sangat bahagia. Menyelamatkan orang adalah hal yang membahagiakan. Sejujurnya, aku sudah lama tidak membasmi siapapun. Satu-satunya saat itu adalah 3 tahun lalu ketika aku membasmi seorang kultivator tubuh yang sedang lewat dan ingin membasmi. Jitong berkata perlahan, aku tidak lagi memiliki pikiran yang sama seperti sebelumnya. Sekalipun kultivasiku terhambat dan aku berhenti di sini, mungkin tidak akan separah itu. Setiap kali aku memikirkan kejadian di Sekte Buddha Barat Laut, aku selalu bergidik. Aku tidak tahu kapan aku akan dibasmi oleh orang besar, andalamku akan dipotong dan digunakan sebagai pengorbanan darah. Qin Xianyu berkata dengan tenang, pasti ada banyak orang sepertimu, kan? Jitong tertawa dan berkata, hampir semua orang di Barat Laut akan terpengaruh dan menjadi jahat. Mungkin tidak banyak yang masih memiliki niat baik dan bertekad untuk melarikan diri dari Barat Laut, tetapi ada cukup banyak. Namun, kebanyakan dari mereka meninggal dengan sangat tragis saat mencoba melarikan diri dari kendali Sekte Buddha Barat Laut. Sungguh suatu kebetulan saya bisa melarikan diri ke alam liar. Dia berhenti sejenak, lalu berkata, kalau dulu aku pasti tidak ingin tinggal di sini. Aku mungkin sudah membasmi semua orang di suku ini dan kembali ke Barat Laut. Baru setelah kami menghabiskan waktu bersama saat aku terluka, aku perlahan-lahan merasakan ada yang berbeda, jadi aku tetap tinggal. Kurasa bisa dibilang aku telah berubah. Bertobat dan berubah. Qin Xianyu mengangguk pelan dan berkata, aku telah membasmi cukup banyak orang. Bahkan, jika kau mengenal mereka lebih dekat, kebanyakan dari mereka memiliki hal-hal yang seharusnya tidak dibasmi. Bahkan kau, yang melakukan kejahatan keji di masa lalu, mungkin tidak punya alasan untuk tidak dibasmi, tetapi sekarang, setelah mengalami banyak hal, ada hal-hal yang seharusnya tidak dibasmi. Jitong terkekeh dan berkata, jika ini tempat yang berbeda, mungkin aku tidak akan sempat menjelaskannya sebelum kau dengan santainya membasmiku dengan satu tebasan pedang, bukan? Qin Xianyu tidak menyangkalnya, dan berkata, iya, bahkan jika kau telah berubah, jika aku tidak mengalami kejadian ini dan tidak tahu alasannya, aku tetap akan membasmimu. Mungkin banyak orang yang mati di tanganku saat itu seperti itu. Misalnya, para saudari senior dan junior dari Sekte Buddha Barat Lautmu, bukankah mereka memang seperti itu? Jitong dengan lembut menutupi bibirnya, matanya menyipit membentuk bulan sabit. Sebenarnya, dibandingkan dengan mereka, para saudari senior dan junior itu lebih berhati nurani dan lebih baik daripada aku. Hanya saja mereka meninggal, sementara aku, dengan hatiku yang gelap, cukup beruntung untuk bertahan hidup. Sekarang aku mengerti banyak hal dan sebenarnya lebih baik daripada mereka. Qin Xianyu berkata, nasib dan takdir berbeda. Setelah berpikir sejenak, ia tiba-tiba berkata, jika terjadi pertempuran antar dewa di dekat sini, ribuan mil akan terbalik. Di suku ini, terlepas dari baik atau jahat, laki-laki atau perempuan, muda atau tua, cantik atau jelek, semua orang akan mati. Tetapi bagi para dewa yang sedang berperang, itu tidak dianggap dosa. Setidaknya mereka tidak membasmi orang dengan sengaja, jadi mereka tidak memiliki dosa di hati mereka. Baik dan jahat tidak dapat didefinisikan secara pasti. Namun mulai hari ini, mungkin segala sesuatunya dapat diselesaikan. Dia berdiri, meletakkan sesuatu di tangannya, lalu berlalu. Mereka yang berniat menyakitiku sedang melakukan kejahatan. Mereka yang memperlakukanku dengan baik adalah orang yang baik. Dia teringat pada Fang Gu yang abadi, tentang bagaimana dia dengan santainya membasmi banyak orang,
dan tentang bagaimana istri dan anak-anaknya menjadi beban baginya, membuatnya sulit membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dia teringat saat di Black Dragon Ravine, saat naga liar dan Snow Silkworm telah membasmi banyak orang baik hati, tetapi demi melindungi diri mereka sendiri, mereka tidak bisa disebut jahat oleh Qin Xianyu. Sesuai keinginanmu, sesuai keinginanmu. Qin Xianyu masih merasa kesal karena Nine Nether Rift. Ia berpikir, karena suasana hatiku sedang tidak baik, lebih baik aku menyelesaikan beberapa hutang lamaku pada Wilderness, dan melampiaskan amarahku. Melihat sosok itu menjauh, Jitong tiba-tiba merasa sedikit sedih. Dia mengambil benda di depannya itu adalah tulang. Jitong sedikit terkejut dan mencoba menggunakan sihirnya untuk menyelidiki. Tiba-tiba, kerangka itu meledak dengan aura yang membumbung tinggi. Jitong meludahkan darah, matanya dipenuhi rasa ngeri. Lalu tibalah kebahagiaan yang tak terlukiskan. Ada kerangka yang diabadikan di suku tersebut, dan kehadirannya saja sudah cukup untuk menakuti banyak ibel, termasuk mereka yang setingkat ibel abadi. Gerbang Lianshan. Sejak gerbang sekte tersebut ditembus oleh seorang dewa pedang bernama Yan Fen Daoren, pamornya pun merosot. Pemimpin sekte murka dan mulai mengubah suasana sekte, membasmi sekelompok orang dan menggantinya dengan kelompok lain. Setelah pembersihan ini, ia juga memperbaiki formasi besar sekte tersebut. Meskipun Taois Yan Fen kemudian dibasmi oleh pemimpin sekte, banyak tetua yang menyendiri di gunung belakang merupakan fondasi sejati sekte tersebut. Gunung di belakangnya runtuh, dan banyak tetua yang sedang menyendiri menderita guncangan ini. Lebih dari separuhnya meninggal karena penyimpangan Qi. Banyak yang kehilangan kultivasi asli mereka, dan beberapa mengalami luka yang tak kunjung sembuh. Seorang pedang abadi yang bahkan belum mencapai tingkat ketiga alam bumi hampir menyebabkan kehancuran sekte Lianshan. Namun kini, tampaknya telah bangkit dari abu. Meskipun fondasi sekte Lianshan tidak sekuat dulu, sekte ini menunjukkan tren pertumbuhan yang pesat, dengan potensi untuk melampaui kejayaannya. Para murid di bawah sekte ini juga berkultivasi dengan tekun, dan cacinggu berkembang biak setiap hari. Setiap cacinggu lahir dengan melahap tubuh manusia, yang hampir membanjiri kota-kota suku biasa di wilayah sekte Lianshan. Ada banyak kematian, tetapi jumlah bayi yang baru lahir lebih sedikit daripada jumlah kematian. Karena alasan ini, pemimpin sekte Lianshan mulai memperluas wilayah sekte tersebut, membawa kota-kota suku yang jauh di bawah kendali sekte Lianshan atau memaksa mereka untuk bermigrasi ke sana. Mengingat tren perkembangan sekte Lianshan saat ini, selama ada cukup banyak orang yang dapat mengembangbiakkan cukup banyak cacinggu, para pengikut sekte tersebut dapat fokus pada kultivasi. Didorong oleh tekad yang kuat, banyak pengikut sekte Lianshan tampaknya telah membuat terobosan. Namun, pada hari ini, cahaya redup muncul di langit yang jauh. Cahaya itu semakin mendekat. Itu adalah sosok manusia. Para murid yang menjaga gunung kini semuanya adalah dewa sejati naga dan harimau. Menatap ke kejauhan. Seorang pendeta Tao muda muncul, berjalan perlahan melewati kehampaan. Pendeta Tao muda itu memiliki perawakan halus, perawakan tinggi dan ramping, dan mengenakan jubah Tao berwarna terang. Ia tampak sangat familiar. Itulah pedang abadi yang menerobos gerbang Lianshan saat itu. Taois Yan Fen, murid pertama tersentak, lalu tiba-tiba mengeluarkan peringatan. Cahaya memancar dari gerbang gunung, tampak kacau namun memiliki kekuatan yang luar biasa. Qin Xianyu berjalan perlahan. Pedang di tanganku bukan lagi pedang kebenaran. Ia hanya menggenggam liontin giok di pinggangnya dan enggan melepaskannya. Adapun pedang pelindung, pedang itu telah hilang dalam pusaran kehampaan. Ia samar-samar ingat bahwa pedang pelindung telah hancur berkeping-keping oleh retakan pemusnahan kehampaan. Jika bukan karena energi surgawi yang melindunginya, dia pasti sudah menjadi abu sekarang. Sekarang, pedang di tanganku adalah pedang Qingli. Hampir setiap murid di Yan memiliki pedang terbang. Beberapa bahkan memiliki pedang terbang kelahiran, yang mereka kembangkan sendiri, tanpa bergantung pada orang lain. Di dalam paviliun pedang Yan, tersembunyi pedang-pedang yang tak terhitung jumlahnya, semuanya peninggalan para dewa kuno, tetapi hanya sedikit orang yang menggunakannya. Karena itu bukanlah pedang yang bisa dipelajari dengan sendirinya. Ketika Qin Xianyu pertama kali mendapatkan pedang pelindung, pedang itu adalah pedang seorang dewa bumi tingkat 7, yang cukup untuk ia gunakan dalam waktu yang lama. Bahkan, seiring kultivasinya semakin mendalam, ia dapat mengembangkan dan bahkan meningkatkan kualitasnya. Namun dia tetap memilih pedang kosong dan merawatnya dari awal. Sekarang setelah dia kehilangan pedang pelindung, dia mengeluarkan pedang kosong yang belum selesai ini, yang sekarang telah menjadi embrio pedang. Jika pedang ini disempurnakan, tingkat kultivasinya akan selaras, bahkan mungkin melampaui pedang pelindung. Saat ini, pedang ini belum lengkap, hanya embrio pedang, tetapi sudah sebanding dengan pedang abadi biasa dan tidak kalah dengan pedang terbang milik orang-orang seperti Sun Ren dan Sun Xin. Budidaya pedang terbang, mengikuti metode umum wilayah Yan,
melibatkan pengumpulan berbagai material langka dan berharga, meramunya dengan ramuan rahasia, dan menempatkannya bersama embrio pedang di dalam kotak pedang. Embrio pedang menyerap kekuatan obat di dalamnya, sehingga ia tumbuh lebih kuat. Pemilik pedang, pada waktu tertentu setiap hari, bernapas dan mengembuskan napas ke arah embrio pedang, secara bertahap membangun koneksi, dan akhirnya mampu menggunakannya. Namun, Qin Xianyu adalah seorang dewa bumi, dan kekuatan magis keabadiannya jauh lebih luar biasa daripada material langka dan berharga manapun. Dengan menggunakan kekuatan magisnya untuk menyempurnakan embrio pedang setiap hari, ia mampu tumbuh dengan sangat pesat. Selain itu, langkah latihan pernapasan pun dihilangkan karena penyempurnaan kekuatan magis. Karena kekuatan magis yang luar biasa dari para abadi, kini telah menjadi sebanding dengan pedang abadi biasa. Dia datang ke gerbang Lianshan untuk membalas dendam dengan tangan kosong, jadi dia mengeluarkan embrio pedang ini. Untuk waktu yang lama, dia harus menggunakan pedang King Li baru ini. Sesampainya di gerbang gunung, ia memandangi seluruh gerbang Lianshan yang kini telah berfungsi penuh, dan merasakan. Gan 3K3, perasaan campur aduk, termasuk emosi dan refleksi. Setelah kemunduran sebelumnya, gerbang Lianshan tampak telah diperbarui sepenuhnya. Dia mengangkat pedangnya, turun ke gerbang gunung, dan menebasnya. Serangan pedang ini adalah teknik rahasia, metode yang digunakan di daerah terlarang. Namun, ilmu pedangnya masih dalam tahap awal, dan ia hanya dapat mengembangkannya hingga tingkat ini, tanpa transformasi menakjubkan dari satu tebasan pedang yang dapat melepaskan kekuatan langit dan bumi. Meskipun demikian, ilmu pedangnya masih sebanding dengan seni Tao biasa, sangat luar biasa, dan layak menjadi transmisi rahasia dari tanah terlarang. Dengan serangan pedangnya, dia merobek celah pada formasi besar gerbang Lianshan, lalu dia jatuh melalui celah itu ke gerbang Lianshan, menginjak tanahnya. Sudah lama, saya harap kalian semua baik-baik saja. Qin Xianyu tersenyum tipis, lalu melambaikan tangannya, dan naga liar itu tiba-tiba muncul, meraung dengan bangga, sementara ulat sutra saljugu mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi, sambil berdengung keras. Kedua makhluk ibel ini dilalap api di celah Netherworld. Mereka diselamatkan dari kehancuran dengan ditempatkan di sebuah tablet giok. Api baru padam setelah kekosongan itu hancur. Kedua ibel itu baru saja pulih setelah penyembuhan mereka, tetapi mereka masih memendam banyak perasaan tidak mengenakan, yang dapat mereka luapkan hari ini. Qin Xianyu tersenyum tipis saat melihat ekspresi tegang semua tetua dan murid Sekte Lianshan. Langit telah tertutupi oleh cacing gu, dan tidak ada cahaya yang dapat terlihat. Awan-awan beraneka warna membentang, menutupi langit biru asli dan awan-awan putih di segala penjuru. Seolah-olah seluruh langit diselimuti serangga berbisa. Bagus. Qin Xianyu terkekeh dan melambaikan tangannya dengan santai, memancarkan cahaya keemasan. Cahaya keemasan itu menyebar, berubah menjadi selembar kain, panjangnya 100 kaki dan lebarnya 30 kaki, yang kemudian melilit langit. Ratusan ribu cacing gu di langit terbungkus di dalamnya, lalu kain emas itu dibentangkan, tidak menyingkapkan apapun di dalamnya. Semua cacing gu di dalamnya telah dilahap. Semua orang di gerbang Lianshan terkejut. Tepat pada saat itu, cahaya keemasan itu meledak dan kembali ke wujud aslinya, berubah menjadi seekor elang dewa bersayap emas sekali lagi. 800 elang dewa bersayap emas semuanya adalah ibel abadi dengan latar belakang yang mendalam. Mereka berpencar dan memburu berbagai jenis cacing gu. Cacing-cacing gu berhamburan, dan elang ilahi bersayap emas mengejar dan melahap mereka. Gerbang Lianshan kembali kacau, seperti di masa lalu, kekacauan menyebar dari langit hingga ke tanah. Seorang tetua melepaskan serangga ibel yang luar biasa, yang tingkat kultivasinya bahkan lebih tinggi dari elang ilahi bersayap emas. Kemudian, elang ilahi bersayap emas menyadari bahwa ia tak mampu mengalahkan Raja Gu, lalu bertabrakan dengannya, berubah menjadi cahaya emas yang menyapunya, menyebabkan cacing gu ibel abadi tingkat ketiga lenyap tak berbekas dan dilahap habis. Di mana pemimpin sekte Anda? Qin Xianyu mengajukan pertanyaan dengan acuh tak acuh, lalu menikamkan pedang King Li ke tanah. Ujung pedang itu menembus tanah, sedalam sekitar setengah kaki. Lalu api menyala dari pedang itu, menyebar dengan cepat ke segala arah di sepanjang tanah. Gerbang Lianshan langsung dilalap api. Teknik pedang Yan Gu Yuan. Yan Fen Daoren. Semua orang berasumsi bahwa masalah itu sudah selesai dan bahwa pria itu telah dibasmi oleh pemimpin sekte, yang kemudian mengakui kejahatannya. Namun hari ini, dia telah kembali. Mengapa pemimpin sekte itu tidak membasminya saat itu? Semua orang benar-benar terkejut. Tetapi Taois Yan Fen itu menancapkan pedangnya ke tanah, menimbulkan api yang membakar seluruh sekte Lianshan. Bahkan formasi gerbang gunung hanya bertahan sesaat sebelum terbakar habis oleh amukan api. Jadi itu kamu. Suara yang keras dan berapi-api menggelegar di angkasa, mengejutkan semua orang dan memenuhi mereka dengan intensitas yang membara. Qin Xianyu menyarungkan pedang King Li miliknya dan menyaksikan seberkas api melesat ke arahnya dari jauh.
Itu adalah api, dan kunang-kunang ada di dalam api itu. Kunang-kunang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan melesat maju, membentuk barisan. Ini adalah Dewa Bumi tingkat ke-6. Qin Xianyu mengayunkan pedangnya, dan gelombang api besar menyapu, membentuk aliran deras yang menghantam kunang-kunang dan memadamkannya. Taois Yan Fan. Suara itu semakin dekat, berteriak tajam, dulu, saat aku sedang berkultivasi, kau menggangguku, melukai diriku sendiri, dan menghancurkan jalanku. Sekarang, inti emasku rusak, dan aku takkan pernah bisa melampaui tingkat ketiga alam bumi dalam hidup ini. Jika aku tak membasmimu, pikiranku takkan pernah tenang. Seekor Raja Gu menukik turun dari langit. Ia adalah cacing Gu berwarna merah menyala, berukuran 100 kaki, dengan 6 sayap di punggungnya. Qin Xianyu mengangkat telapak tangannya dan bertepuk tangan. Semburan petir menyambar dari telapak tangannya. Cacing Gu tersambar petir, tiba-tiba membeku, lalu jatuh ke tanah, berubah menjadi tumpukan sisa-sisa hangus. Qin Xianyu sekarang adalah Dewa Bumi tingkat 7, sementara lelaki tua itu belum melewati tingkat ketiga alam bumi dan masih Dewa Bumi tingkat 6. Sekalipun hanya kilatan telapak tangan, itu sudah cukup untuk menghadapinya. Seorang Dewa Bumi tingkat 6 berhadapan dengan Dewa Bumi tingkat 7. Perbedaannya tak kalah jauh dari perbedaan antara manusia sejati naga harimau dan Dewa Bumi. Dengan kematian cacing Gu kelahirannya, sang penatua juga ikut binasa. Namun, sesaat kemudian, banyak sinar cahaya melesat keluar dari gunung belakang yang telah dibangun kembali. Ada beberapa di antaranya, termasuk seorang tetua Earth Immortal tingkat 6 dan seekor cacing Gu Demon Immortal tingkat 6. Mereka memadat dan membentuk sebuah susunan, yang hampir sebanding dengan Earth Immortal tingkat 7. Setelah kejadian waktu itu, sesepuh yang sedang menyendiri di gunung belakang menjadi sangat waspada. Menghadapi kekuatan yang begitu hebat, seorang Dewa Bumi tingkat 7 biasa belum tentu akan terkalahkan, juga tidak akan menghadapi masalah berarti, tetapi itu pasti bukan tugas mudah. Sekalipun formasi susunan mereka sebanding dengan Dewa Bumi tingkat 9, itu tidak akan berguna di hadapan Qin Xianyu. Karena semua tetua yang menyusun formasi itu berada di bawah Dewa Bumi tingkat 7. Sebagai Dewa Bumi tingkat 7, Qin Xianyu dapat mempertahankan posisinya sebagai murid di Sekte Abadi manapun, sebanding dengan tokoh-tokoh Sekte Abadi yang telah berkultivasi ratusan tahun. Tentu saja, kultivasinya bahkan lebih tinggi dari mereka. Qin Xianyu lalu mengarahkan tangannya dan berteriak, diam. Seni imobilisasi merupakan keterampilan yang langka, bahkan bagi seorang patriark Tao. Qin Xianyu lah yang melepaskannya. Semua tetua Sekte Lianshan membeku di tempat. Dia mengangkat pedangnya dan mengarahkannya, ujung pedang itu memancarkan cahaya keemasan yang melesat keluar, terpecah menjadi ratusan sinar yang menembus para tetua dan cacing Gu, membasmi mereka semua. Kami memang tidak dapat membasminya hari itu, tetapi dia kembali hari ini, mungkin untuk membalas dendam hari itu. Pemimpin Sekte Lianshan membuka matanya, ada sedikit rasa dingin di matanya. Sejak berdirinya Sekte Lianshan, kami belum pernah mengalami penghinaan seperti ini. Dia bangkit dan berubah menjadi seberkas cahaya biru, menerobos atap aula utama. Langit di atas gerbang Lianshan sepenuhnya tertutupi oleh cacing-cacing Gu, dan di dalam gerbang itu sendiri, cacing-cacing Gu berterbangan ke sana kemari, berhamburan ke segala arah. Para murid dan tetua sekte sama sekali tidak mampu melawan mereka. Pandangannya tertuju pada elang dewa bersayap emas, dan pupil matanya tiba-tiba mengerut. Elang efektif melawan serangga, bahkan pada tingkat kultivasi yang sama secara alami, serangga sedikit lebih lemah. Elang ilahi bersayap emas adalah salah satu burung yang dapat menaklukkan serangga Gu. Terakhir kali, elang dewa berbulu perak di tangan Tao muda itu kuat, tetapi masih di bawah level Dewa Bumi. Kemudian, meskipun ia berhasil mencapai tingkatan dan memperoleh banyak elang dewa bersayap emas, yang bahkan dapat menyainginya, kekuatan mereka pada akhirnya terbatas. Namun saat ini, langit dipenuhi oleh elang dewa bersayap emas, yang memburu dan melahap cacing Gu. Cacing Gu terkenal karena keganasannya dan reputasinya yang buruk, tetapi saat ini mereka seperti serangga biasa, berhamburan dan melarikan diri seolah-olah mereka tidak dapat melarikan diri tepat waktu. Cacing Gu merupakan fondasi Sekte Lianshan, namun mereka tampak begitu tidak penting. Wajah pemimpin Sekte Lianshan sedikit muram. Melihat para tetua dan murid yang tak berdaya, ia hanya bisa mendesah dalam hati, mereka benar-benar kacau balau. Sekte Serangga Gu, yang setiap anggotanya memiliki ratusan ribu atau bahkan jutaan serangga Gu, mengandalkan jumlah yang besar untuk mengalahkan musuh. Secara historis, mereka berfokus pada manipulasi serangga Gu secara individual, mengabaikan kerjasama antar sesama anggota. Akibatnya, bahkan anggota sekte sendiri pun seringkali kurang berkoordinasi dengan sesama anggota, yang menyebabkan kekacauan yang meluas. Meskipun aturan ketat yang diberlakukan oleh pemimpin Sekte Lianshan selama bertahun-tahun telah mengubah situasi ini, pada akhirnya tetap saja mengecewakan.
Tanpa ragu lagi, dia melambaikan tangannya, melepaskan semburan cahaya yang mengenai pendeta Tao muda itu. Qin Xianyu terkekeh dan melambaikan tangannya, menyebabkan puluhan elang dewa bersayap emas turun. Mereka kemudian mengembun menjadi cahaya keemasan, menyapu ke depan, dan melahap semua cacing gu milik pemimpin Sekte Lianshan. Tak satu pun yang tersisa, semuanya dilahap oleh elang dewa bersayap emas. Ekspresi pemimpin Sekte Lianshan sedikit berubah. Saat itu, ia juga menyadari bahwa elang dewa bersayap emas ini sangat istimewa. Begitu mereka bertemu dengan tetua atau cacing gu dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi, mereka dapat menyatu dengan elang dewa lain di samping mereka dan berubah menjadi cahaya keemasan, sehingga meningkatkan kemampuan mereka secara signifikan. Metode ini agak mirip dengan beberapa ide lain-lain dalam teks klasik sekte kami. Itu adalah beberapa pemikiran leluhur Li Shen yang terfragmentasi. Kitab suci yang diperoleh Lian Sanmen saat itu ditulis olehnya ketika ia berada di tingkat Dewa Bumi. Kemudian, leluhur ini menjadi leluhur Dao. Saya ingin tahu apakah ia menyempurnakan pemikiran-pemikiran itu. Kamu akhirnya tiba, Qin Xianyu berkata, aku sudah menunggu lama. Pemimpin Sekte Lianshan berkata perlahan, kau beruntung bisa selamat saat itu hanya karena bantuan seorang guru, tapi kau masih berani kembali sekarang, sungguh bodoh. Sekte Lianshan pernah diinjak-injak sekali, dan sekarang diinjak-injak lagi. Jika kami tidak membasmimu, sekte kami hampir tidak punya tempat untuk berdiri. Dia mengamatinya dengan saksama selama beberapa saat, tatapannya sedikit menajam, lalu berkata, berubah dari Dewa Bumi tingkat kelima menjadi Dewa Bumi tingkat ketujuh dalam waktu sesingkat itu sungguh menakjubkan. Qin Xianyu tersenyum tipis dan tidak menjawab. Mereka yang dapat mencapai status bumi abadi semuanya adalah individu yang luar biasa. Namun, seorang Dewa Bumi yang baru naik ke alam abadi memiliki umur 500 tahun, dan setiap kali eliksir emas disempurnakan, umur mereka bertambah lebih dari 100 tahun. Namun, meski begitu, banyak Dewa Bumi di dunia mati ketika umur mereka habis. Sebab selama lebih dari 100 tahun, atau bahkan beberapa ratus tahun, mereka tidak mampu mengedarkan ramuan emas, sehingga gagal memperpanjang umur mereka dan menghabiskan kekuatan hidup mereka. Menghadapi alam level kedua atau ketiga sangatlah sulit. Qin Xianyu tidak hanya bangkit dari Dewa Bumi tingkat kelima ke Dewa Bumi tingkat keenam, tetapi juga menerobos 3 tingkat alam bumi untuk mencapai Dewa Bumi tingkat ketujuh. Alam ketiga adalah penghalang antara makhluk abadi dan makhluk fana. Banyak sekali individu luar biasa yang gagal melampaui 3 alam dan menemui ajalnya sebelum waktunya. Tetapi hanya beberapa tahun yang berlalu sejak terakhir kali dia menerobos gerbang Lianshan. Pimpinan Sekte Lianshan tidak menyadari bahwa Taois muda ini telah berhasil mencapai tingkat kelima bumi abadi sebelum tiba di Sekte Lianshan. Jika tidak, dia pasti akan semakin terkejut. Saat itu, dia hanya seorang Dewa Bumi tingkat kelima, namun dia tetap cukup merepotkan bagi seorang Dewa Bumi tingkat ketujuh, tetapi pada akhirnya dia tetap tidak dapat membasminya. Sekarang, Taois muda ini adalah seorang Dewa Bumi tingkat ketujuh, sebanding dengan tingkat kultivasinya saat itu, namun dia tidak takut sama sekali. Karena selama bertahun-tahun, dia tidak tetap stagnan. Pemimpin Sekte Lianshan melangkah maju dan berkata perlahan, mari kita lihat bagaimana kau bisa lolos dari tanganku. Dia melangkah maju, auranya luar biasa. Seekor cacing gu tiba-tiba muncul dari belakang. Kita semua sejahtera bersama, dan kita semua menderita bersama. Dia mencapai tubuh abadi dari 8 kesengsaraan. Cacing gu Natal ini juga merupakan ibel abadi tingkat 8. Dengan keduanya bergabung, dan seorang Dewa Bumi tingkat 7 di bawah, mari kita lihat bagaimana kau melawan. Pemimpin sekte, telah mencapai tubuh sejati abadi 8 kesengsaraan. 8 kesengsaraan abadi, itu sebanding dengan Dewa Bumi tingkat ke-8, seseorang yang bisa berdiri bahu-membahu dengan mantan tetua tertinggi. Sejak kematian tetua tertinggi, sekte kami telah merosot. Mungkin surga telah mengasihani kami, dan sekarang kami akhirnya akan memulihkan kejayaan kami sebelumnya. Bahkan mereka yang berada di sekitar gerbang gunung pun sangat terkejut. Kepala Sekte Lianshan jelas belum pernah mengungkapkan kemampuannya sebelumnya, jadi sangat sedikit orang di sekte itu yang mengetahui tentangnya. Saat ini, semua orang di sekte tahu bahwa pemimpin Sekte Lianshan telah mencapai keabadian 8 kesengsaraan. Namun, tidak seorang pun tahu bahwa alasan mengapa pemimpin sekte mencapai keabadian 8 kesengsaraan adalah karena penghinaan di masa lalu memotivasinya untuk berkultivasi dengan tekun dan pantang menyerah. Ia bahkan mengambil banyak risiko dan mempertaruhkan nyawanya untuk berkultivasi. Ini adalah metode praktik spiritual yang sebelumnya tidak berani saya coba. Meskipun alam liar penuh dengan bahaya, jika keadaan relatif damai dan orang-orang dapat menyelamatkan nyawa mereka, mereka tidak akan mempertaruhkan nyawa mereka. Setelah mengalami kemunduran di masa lalu, pemimpin Sekte Lianshan mempertaruhkan nyawanya untuk berkultivasi, nyaris lolos dari maut. Namun, justru karena ia mengubah metode kultivasinya dan mengoreksi arahnya,
ia mampu mencapai keabadian 8 kesengsaraan. Meskipun dia telah mempertaruhkan nyawanya dalam kultivasi beberapa hari terakhir, yang memungkinkannya mencapai 8 kesengsaraan keabadian, dia hanya merasakan sedikit kegembiraan. Karena pendeta Tao muda ini lebih mendalam daripada sebelumnya. Meskipun kedua kultivator tersebut telah mencapai alam bumi tingkat ketiga ke atas, memiliki bakat dan pemahaman bawaan yang luar biasa, teknik kultivasi yang luar biasa, dan keterampilan tingkat tinggi yang luar biasa, pengalaman mereka juga sangat matang. Pada kenyataannya, tidak ada perbedaan yang signifikan di antara mereka. Namun, bahkan seorang dewa bumi tingkat kelima seperti Yan Fen Daoren pun dapat menimbulkan masalah bagi pemimpin sekte Dewa Lian San tingkat ketujuh. Kini, dengan salah satu dari mereka menjadi dewa bumi tingkat 8 dan yang lainnya dewa bumi tingkat 7, jarak mereka telah menyempit, dan ia hampir terkejar oleh yang lainnya. Bagaimana ia bisa tetap tenang? Qin Xianyu menyaksikan momentumnya meningkat tanpa henti. Taois dari Yan Fen, pemimpin sekte Lianshan mendesah, berpikir dalam hati, jika kau tidak datang, aku akan menganggapmu mati, dan seluruh sekte juga akan menganggapmu mati, yang seharusnya menjadi akhir yang bahagia bagi semua orang. Tapi karena kau sudah kembali, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sekalipun itu berarti menyinggung guru agung yang menyelamatkanmu saat itu, sekalipun itu berarti menghadapi kehancuran. Ia melangkah maju, tubuhnya tumbuh setinggi 100 kaki, berubah menjadi ibel kera. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik biru yang dingin. Baik aura maupun kultivasinya lebih mendalam dari sebelumnya. Tapi itu belum semuanya. Cacing gunatal di sampingnya tiba-tiba terbang. Setan kera setinggi 100 kaki membuka mulutnya dan menelan cacing gu ke dalam perutnya. Dalam sekejap, muncullah seekor kera ibel setinggi 100 kaki, punggungnya menumbuhkan sayap, sisik-sisiknya yang biru tampak lebih menyeramkan, telapak tangannya ditutupi duri-duri putih halus, dan matanya dalam dan tak terduga. Momentumnya melonjak, mencapai puncak alam abadi 8 kesengsaraan. Ia meraung ke atas dengan kekuatan yang tampaknya menelan gunung dan sungai. Dia menekan dengan kedua tangan, membelah area tanah yang luas. Gunung-gunung berguncang dan seluruh gerbang gunung bergetar. Semua orang di sekte itu sangat terkejut. Beberapa orang tua, yang tadinya bersedih atas naik turunnya sekte mereka, menjadi sangat gembira dan meneteskan air mata kebahagiaan saat melihat pemandangan ini. Penggabungan cacing gu, ini adalah teknik yang bahkan penatua tertinggi gagal kuasai saat itu. Sekte kami belum pernah memiliki tubuh sejati abadi 9 kesengsaraan atau dewa bumi 9 revolusi. Sejak berdirinya sekte ini, tingkat kultivasi tertinggi yang telah kami capai adalah Dewa Bumi 8 Revolusi. Kini, pemimpin sekte kami telah mencapai puncak Dewa 8 Kesengsaraan, menjadikannya salah satu tokoh paling kuat dalam sejarah sekte kami. Kebangkitan Lianshan Men menjanjikan. Murid-murid yang lebih muda terkejut sekaligus gembira. Namun, generasi yang lebih tua memiliki perspektif yang berbeda. Pemimpin sekte saat ini berada di puncak kejayaannya, dengan sisa hidup beberapa ratus tahun, dan memiliki harapan untuk mencapai tubuh sejati abadi 9 kesengsaraan. Ia bahkan mungkin mencoba mencapai alam Dewa Ibel kesempurnaan agung. Sekalipun pemimpin sekte hanya bisa berhenti di sini dan tidak bisa membuat kemajuan lebih lanjut selama ratusan tahun hingga ia meninggal, ia berbakat, ambisius, dan memiliki bakat serta strategi yang hebat. Ia pasti akan mampu memperluas sekte Lianshan. Saat itu, Taois muda ini, yang bahkan belum mencapai tingkat ketiga alam bumi, mampu memaksa sekte Lianshan, yang telah diwariskan selama bertahun-tahun, ke kondisi seperti itu. Ini karena tidak pernah ada satu orang pun yang berbakat dan berambisi besar di sekte tersebut. Oleh karena itu, ketika sekte tersebut menghadapi masalah, ia seperti gerombolan. Ia hanya memiliki tradisi tetapi tidak memiliki fondasi. Bahkan formasi-formasi besar yang telah diperbaiki dari generasi ke generasi pun tampak kasar dan tak tertahankan. Bahkan para tetua tertinggi dan Dewa Bumi tingkat 8 lainnya saat itu hanya fokus pada kultivasi. Meskipun mereka menghargai warisan, mereka tidak tahu bagaimana cara memperkuat sekte mereka. Hal ini selalu terjadi di gerbang Lianshan. Sekarang setelah pemimpin sekte mencapai kesuksesan seperti itu, dengan bakat dan ambisinya yang luar biasa, masa depan sekte kita cerah. Setidaknya sekte kita tidak akan lagi berada dalam kondisi menyedihkan seperti ini. Pengamatan Qin Xianyu terhadap transformasi siluman kera sudah cukup untuk membuat bulu kuduk merinding. Namun dia tetap tidak berubah. Setelah kejadian di Nine Nether Reef, pikiranku sedikit mendingin. Lagi pula, seseorang tidak bisa seperti orang yang berhati murni dan polos, tak tersentuh oleh apapun. Ia hanya bisa mencapai ketenangan, menenangkan pikirannya, tetapi ia tidak bisa menenangkan perubahan temperamennya sendiri. Tidak cukup, Qin Xianyu mengangkat tangannya dan mengangkat pedangnya, yang memancarkan cahaya pedang yang menusuk dan terus berubah. Satu cahaya pedang yang menusuk akan sulit kau tahan.
Jika ia berubah menjadi formasi pedang perangkap abadi dan memusnahkan kehampaan, bahkan jika kau tidak mati, kau tetap harus melepaskan selapis kulitmu. Akhirnya, aku akan menggunakan satu metode lagi untuk membasmimu dengan mudah. Qin Xianyu berkata perlahan, bahkan puncak alam abadi 8 kesengsaraan pun seperti ini. Setan kera setinggi 100 kaki itu terdiam, membeku di tempat. Kata-kata ini kedengaran sangat arogan bagi para pengikut dan tetua Sekte Lianshan. Bagaimana mungkin seorang dewa bumi tingkat ke-7 bisa begitu sombong dan angkuh di hadapan tubuh sejati dewa tingkat ke-8? Pemimpin Sekte Lianshan tahu bahwa tidak ada dewa bumi tingkat ke-7 yang akan meremehkan tubuh sejati abadi 8 kesengsaraan miliknya. Sekalipun Taois Yanfen ini adalah murid Sekte Dewa Desolate, ia mungkin bisa melawannya, tetapi harapannya untuk mengalahkannya sangat tipis. Saat ini, di dalam Sekte Dewa Desolate, hanya ada sedikit orang yang mampu mengalahkan Dewa Kesengsaraan ke-8 puncak dengan kultivasi Dewa Bumi tingkat ke-7 atau Dewa Kesengsaraan ke-7. Orang yang berbicara tentang jalan yang berbeda mungkin salah satunya. Tetapi mustahil untuk mengalahkan diri sendiri dengan mudah. Mungkin pendeta Tao ini melebih-lebihkan, meremehkannya, dan memuji dirinya sendiri. Kepala Sekte Lianshan memiliki kilatan di matanya. Tidak ada penghancuran, tidak ada penghancuran mendahului pembangunan. Karena Sekte Lianshan berantakan dan tidak teanisir, sekte itu harus dibubarkan sepenuhnya. Aku akan mencari sebidang tanah yang subur untuk membangun kembali wujud asli kita dan mengembalikan kejayaan sekte ini, bahkan mungkin melampaui masa kejayaannya dulu. Setan kera setinggi 100 kaki itu tiba-tiba menghentakkan kakinya ke tanah. Hamparan tanah hangus yang luas terbalik. Area yang bahkan tidak dapat dijangkau oleh teknik pedang Yan Gu Yuan semuanya dihancurkannya. Formasi besar di gerbang Lianshan runtuh dalam sekejap. Namun, retakan yang baru terbentuk menggantikan pola susunan aslinya. Dengan lambaian tangannya, jutaan cacing gu yang dibesarkannya menyusut menjadi bola di telapak tangannya, lalu ia lemparkan ke tanah. Dia tidak berhenti di situ. Dia menatap para murid dan tetua Sekte Lianshan dengan tatapan dingin, lalu mengangkat tangannya untuk mengintimidasi mereka. Ia menyerap sejumlah besar cacing gu, termasuk cacing gu kelahiran beberapa murid, dan bahkan beberapa murid yang berdiri di dekatnya. Ia memadatkan mereka menjadi bola, mengaduknya, lalu melemparkannya ke tanah. Formasi sekte kami telah diperbaiki dari generasi ke generasi, tetapi masih ada kekurangan. Sejak saya mencapai tubuh sejati abadi 8 kesengsaraan, saya telah melakukan banyak penelitian, dan hari ini saya akan menghibur Anda dengan formasi baru. Setan kera setinggi 100 kaki itu berdiri di tanah, merasakan kekuatan magisnya mengalir tanpa henti dan terus melonjak di dalam tubuhnya. Gerbang gunung hancur, tetapi dapat dibangun kembali. Jika seorang murid meninggal, murid lain dapat diterima. Namun warisan itu tidak boleh padam, dan pola pikir itu tidak boleh dipatahkan. Maka ia menghancurkan formasi gerbang gunung, melukai murid-muridnya, dan membangun kembali formasi baru, semuanya itu untuk membasmi musuh besar dan menenangkan pikirannya. Hanya itu saja, Qin Xianyu menghela napas, sedikit kecewa, dan berkata, itu masih belum cukup. Jadi dia mengambil langkah maju juga. Momentumnya luar biasa. Momentumnya menembus awan. Kesuraman yang telah menumpuk dalam beberapa hari terakhir telah menghilang. Ada perbedaan yang sangat besar antara Dewa Bumi peringkat 7 dan Dewa Bumi peringkat 8. Dewa pedang seperti Qin Xianyu, yang menguasai metode Yan, mungkin memiliki kemampuan untuk melawannya, tetapi peluangnya untuk menang tidak tinggi. Namun dia masih berani melontarkan pernyataan yang keterlaluan itu, yang menunjukkan bahwa dia sudah percaya diri dengan kemampuannya. Karena alasan inilah, pemimpin Sekte Lianshan tidak ragu-ragu merusak sektenya sendiri untuk membentuk formasi baru, dan menyerap cacing gu dari banyak pengikut dan tetua di sekte tersebut, bahkan membasmi banyak pengikut dan tetua dalam prosesnya. Formasi baru ini hanya dapat bertahan sebentar sebelum runtuh, meninggalkan situs pendirian sekte tersebut menjadi rerun dewa, energi spiritual dan esensi Taoisnya lenyap sepenuhnya. Butuh ratusan atau ribuan tahun untuk pulih, dan harus dibangun kembali. Namun, membangun kembali di rerun dewa tidak sebaik mencari tempat lain untuk mendirikan sekte baru. Pemimpin Sekte Lianshan mengerahkan segenap kemampuannya dan tidak menyesali apapun saat ini. Ia masih dihantui rasa takut akibat kejadian di masa lalu. Bahkan seekor singa menggunakan kekuatan penuhnya untuk memburu seekor kelinci. Pendeta Tao muda di hadapan mereka bukanlah seekor kelinci putih, melainkan seekor naga sungguhan yang telah bersembunyi dan menunggu untuk melepaskan kekuatannya. Saat aura Qin Xianyu membumbung tinggi ke langit, pemimpin Sekte Lianshan tiba-tiba berpikir, sudah kuduga, dan agak menerima tebakannya sendiri. Namun, pikiran kecil ini akhirnya tertutupi oleh hatinya yang serius. Pedang abadi tingkat 8. Kepala Sekte Lianshan memiliki kilatan di matanya. Ia menyatu dengan tubuh abadinya dan menyatu dengan cacing gu kelahirannya,
mengangkat dirinya ke puncak tubuh abadi 8 kesengsaraan. Jika tidak ada Dewa Bumi tingkat ke-9 yang datang, ia tidak akan takut pada apapun, tetapi tahu muda di hadapannya pada akhirnya bukanlah seseorang yang bisa diremehkan. Formasi baru telah hancur. Dari formasi baru itu muncul cacing Gu yang panjangnya 100 kaki. Cacing Gu ini memiliki ekspresi yang garang, mata merah tua, dan 9 sayap di setiap sisi punggungnya, sehingga totalnya menjadi 18 sayap. Ia menyerupai jangkrik, namun auranya begitu kuat, tak kalah dengan aura pemimpin Sekte Lianshan. Cacing Gu di puncak alam bumi abadi tingkat 8. Jangkrik emas bersayap 9 Gu. Orang-orang di Lianshan tetap diam. Qin Xianyu sedikit terkejut. Efek dari formasi baru ini agak mirip dengan metodenya dalam memadatkan elang ilahi bersayap emas menjadi cahaya kemasan. Namun, formasi baru ini bagaikan guci raksasa, mengumpulkan semua cacing Gu di dalamnya, menyebabkan mereka bertarung dan saling membasmi dalam lingkungan brutal yang menganut prinsip survival of the fittest. Pemenang akhirnya akan menjadi Raja Gu. Setelah mengonsumsi banyak cacing Gu, seseorang memperoleh kemampuan berbagai cacing Gu. Adapun formasi baru itu, ia memiliki efek tambahan kalau tidak, bagaimana seseorang bisa memadatkan cacing Gu yang mendekati level ibel abadi tingkat 9 hanya dalam selusin tarikan napas. Ini adalah metode orang biasa untuk memurnikan Gu, tetapi mirip dengan metode leluhur Li Shen. Karena sekte ini berasal dari leluhur Li Shen, wajar jika mereka memiliki metode yang serupa. Namun, Qin Xianyu tahu bahwa Lian Sanmen belum pernah memiliki preseden seperti itu sebelumnya. Sungguh jenius. Melihat ibel keras setinggi 100 kaki itu, Qin Xianyu berpikir dalam hati, mampu menyatu dengan tubuh sejati abadi dan juga dengan cacing Gu kelahiran seseorang sangatlah langka di Gudao. Orang ini telah menguasai metode seperti itu, yang menunjukkan sifatnya yang luar biasa. Sekarang dia telah menciptakan formasi baru dan membudidayakan cacing Gu di puncak ibel abadi tingkat 8, yang bukan hal yang mudah. Setelah kemunduran terakhir, Lian Shanmen telah dibersihkan oleh orang ini dan telah diperbarui sepenuhnya, menunjukkan tren kemakmuran. Melihat bagaimana ia menghancurkan gerbang gunung dan mengorbankan murid-muridnya, ia tidak kekurangan keberanian, tetapi juga kekejaman. Setelah diteliti lebih lanjut, orang ini memiliki bakat dan pemahaman yang luar biasa, yang memungkinkannya menguasai teknik-teknik luar biasa. Lebih lanjut, ia dapat memanfaatkan ide-ide para pendahulunya untuk menciptakan formasi-formasi baru. Ia juga mahir dalam mengelola murid-muridnya. Kepemimpinannya yang terampil, ditambah dengan tindakannya yang kejam dalam menghancurkan sekte dan mengorbankan murid-muridnya, menunjukkan karakternya yang tangguh. Dia adalah pria yang sangat berbakat dan ambisius, belum lagi prospek masa depannya di bidang kultivasi. Bakatnya saja sudah sangat memukau. Keturunan ke-10 Yan mungkin kehilangan satu orang seperti itu. Sayang sekali, seandainya tempat ini bukan sekte Lianshan, seandainya sekte ini bukan sekte Gudao, seandainya kultivasi tidak memerlukan nyawa manusia untuk menumbuhkan Gu, maka kita bisa melupakannya kali ini. Alam kenaikan merupakan tingkatan tertinggi dari kultivasi Tao, yang melambangkan kenaikan menuju keabadian. Untuk mencapai alam kenaikan, seseorang harus mencapai embrio surgawi, yang juga dikenal sebagai buah Dao. Sisa-sisa Hong Kong bukanlah sisa-sisa makhluk surgawi biasa, mereka mengandung embrio surgawi dan buah Dao, membuatnya tidak berbeda dari makhluk surgawi. Namun, ia telah meninggal, jadi ini hanyalah sisa-sisa makhluk surgawi yang telah mati. Itu bukan sisa-sisa makhluk surgawi, tetapi wujud sejati makhluk surgawi itu. Qin Xianyu bertukar pandang dengannya, lalu merasakan manfaat yang luar biasa. Manfaat yang ia rasakan saat itu adalah inti emasnya dipupuk oleh ki makhluk surgawi, yang memberinya banyak manfaat. Ia kemudian mampu melewati 2 siklus dan bahkan dengan mudah menembus level ketiga alam bumi. Ia mengira manfaatnya hanya sampai di situ saja, lagi pula, itu hanya sekilas, dan ia tidak bisa mendapatkan lebih dari itu. Akan tetapi, ia tampaknya telah meremehkan aura makhluk surgawi itu, dan juga meremehkan besarnya aura surgawi yang telah dianugerahkan Hong Kong kepadanya. Makhluk surgawi bersifat abadi dan kekal, ada untuk selamanya. Mereka tak terpahami dan tak terukur. Diketahui bahwa makhluk-makhluk seperti itu bahkan lebih tak terduga daripada alam semesta itu sendiri. Langit dan bumi mungkin hancur, tetapi aku tidak. Langit dan bumi mungkin binasa, tetapi aku tidak akan binasa. Satu jati diri yang sejati, abadi dan tidak dapat dihancurkan. Ini adalah makhluk surgawi. Seorang abadi terestrial pada akhirnya hanyalah abadi terestrial. Jika seseorang mendapatkan aura abadi surgawi, dan dalam jumlah yang cukup besar, manfaatnya tak terkira. Setelah kekosongan ini hancur, energi surgawi menyelamatkannya. Di tengah kehampaan yang menghancurkan, ia nyaris lolos dari maut. Energi surgawi melindunginya dari luar, tetapi perlahan-lahan energi itu meresap ke dalam dirinya dan menyatu dengan energinya sendiri. Bahkan sekarang,
Setiap inci daging dan darahnya dipenuhi aura makhluk surgawi. Awalnya, eliksir emas dimaksudkan untuk menutrisi tubuh fisik dan secara bertahap mengubahnya menjadi akar dan tulang abadi. Namun, setelah kejadian ini, tubuh fisiklah yang menutrisi eliksir emas, dan dengan perlindungan pedang Dao, eliksir emas berkembang pesat. Pemeliharaan eliksir emas membutuhkan 9 siklus dan 7 pembalikan, yang mewakili waktu dan intensitas proses pemeliharaannya yang tepat. Nyatanya, eliksir emas Dao Agung Qin Xianyu baru dipadatkan selama beberapa tahun, dan keahliannya dalam memeliharanya belum bisa dianggap sangat mendalam. Namun, pertemuannya yang berulang dengan kesempatan abadi justru telah memberikan manfaat bagi eliksir emasnya, melampaui banyak tetua yang telah memeliharanya selama ratusan tahun. Sekarang, ia tinggal menyingkirkan ramuan emas itu dan langsung melewati siklus ke-8. Inti emas level 8. Pedang abadi level 8. Inilah sumber keyakinannya dalam memandang rendah pemimpin sekte Lianshan dan tokoh puncak tubuh sejati abadi 8 kesengsaraan. Aura surgawinya masih tersisa, memungkinkannya untuk lebih meningkatkan kultivasinya. Namun, di atas Dewa Bumi tingkat 8, terdapat Dewa Bumi tingkat 9. Langkah ini berbeda dari langkah sebelumnya. Ini merupakan langkah penting dalam kehamilan internal janin. Setelah 9 siklus ramuan emas, embrio primordial dikandung di dalamnya, tetapi embrio primordial ini tidak dapat dibantu oleh energi makhluk surgawi. Langit tidak tenang, awan putih terkoyak, langit biru tertutup, angin kencang dan suasana suram, dan tidak ada tanda-tanda kelembapan. Ibel kera yang tingginya 100 kaki, merupakan puncak tubuh sejati abadi 8 kesengsaraan. Seekor jangkrik emas bersayap 9 adalah puncak dari Ibel abadi tingkat 8. Seorang dewa pedang, yang asal-usul dan garis keturunannya tidak diketahui, apakah ia dari garis keturunan ortodoks atau kolateral, menghadapi dua dewa terkuat dalam sejarah sekte Lianshan sebagai dewa bumi tingkat 8 yang baru naik. Datang, Qin Xianyu mengangkat pedangnya dan melangkah maju sambil berkata, Taois yang rendah hati ini akan bertarung denganmu. Kehampaan di sekelilingnya lenyap, dan ilusi bermunculan. Kuncup-kuncup bunga yang tak terhitung jumlahnya perlahan mekar, mencapai puncak keindahannya sebelum akhirnya layu dan gugur. Namun, dari antara kelopak-kelopak yang gugur, benih-benih terlahir kembali, dan siklus kehidupan pun dimulai kembali. Di sampingnya, gumpalan asap mengepul, warnanya samar-samar, seperti kabut putih atau awan langit. Alam liar yang luas dan liar, dipenuhi burung dan binatang buas, serta dipenuhi ibel dan monster besar. Ada juga sosok-sosok leluhur setingkat ibel abadi, dewa dan ibel agung, dan leluhur abadi sejati. Akan tetapi, mereka yang berada di luar alam ketiga semuanya luar biasa dan cukup langka. Bahkan bagi ibel dan makhluk abadi, bahkan bagi dewa dan ibel, kultivasi sangatlah penting setelah mereka mencapai tingkat ini. Mereka tidak lagi bergantung pada berburu atau berkeliaran secara sembarangan. Mereka telah membagi wilayah mereka dan mengolah diri mereka sendiri. Oleh karena itu, di tempat yang luas dan terpencil ini, sangat jarang melihat orang-orang di atas tingkat ketiga alam bumi. Mungkin orang-orang seperti itu tidak langka, tetapi mereka jarang muncul di dunia. Sepanjang sejarah, Lian Sanmen tidak pernah memiliki dewa bumi tingkat ke-9. Mungkin ini karena ketika leluhur Li Shen mewariskan kitab suci, beliau belum menjadi leluhur Dao, sehingga metode kultivasinya masih memiliki beberapa kekurangan. Namun, setelah bertahun-tahun direvisi oleh murid-murid terkemuka dari setiap generasi, metode kultivasinya telah mendekati kesempurnaan. Namun, hingga hari ini, masih belum ada murid yang mencapai tingkat dewa bumi tingkat ke-9. Karena langkah ini terlalu sulit. Tokoh-tokoh terkuat dalam sejarah sekte Lianshan adalah dewa bumi tingkat ke-8 atau dewa kesengsaraan ke-8. Kini, 3 dari mereka muncul bersamaan, menciptakan pemandangan yang sungguh spektakuler. Langit dan bumi berubah warna, matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Hampir mustahil untuk menatap langsung ke mata orang lain. Para murid sekte Lianshan masih terkejut, tetapi para tetua dan yang lainnya semuanya berpengalaman dan bijaksana. Mereka mengetahui kekuatan Dewa Bumi tingkat 8, dan sebagian besar dari mereka menjadi pucat. Pertarungan antara tokoh-tokoh semacam itu memiliki konsekuensi yang luas. Jika salah satunya jauh, mungkin tidak terlalu buruk, tetapi di dalam gerbang gunung ini, mereka yang belum melewati tingkat ketiga alam bumi memiliki peluang bertahan hidup yang sangat tipis. Beberapa orang secara bertahap mulai melarikan diri. Qin Xianyu berkata dengan tenang, cegah itu. Naga liar itu meraung panjang, lalu merayap naik, melayang di udara dan membawa awan serta hujan. Hujan deras sekali, meninggalkan genangan air di tanah. Dalam sekejap, tanah pun hancur. Saat Anda kehujanan, Anda harus berusaha sekuat tenaga menahannya dan tidak boleh terganggu. Gu ulat sutra salju meraung keras, membuat semua cacing gu di bawah level ibel abadi gemetar. Lalu mereka semua jatuh ke tanah. 800 elang dewa bersayap emas,
berubah menjadi cahaya keemasan, mengelilingi gerbang Lianshan sekali. Lingkaran ini membentang sejauh 500 li, dan aura elang ilahi bersayap emas masih terpancar. Dengan demikian, lingkaran yang digambar oleh gerbang Lianshan, membentang sejauh 500 li, menjadi sebuah batas. Siapapun yang melewati batas akan dibasmi. Titik titik titik. Cahaya keemasan itu berputar sekali, lalu melesat lurus ke arah gujangkrik emas bersayap 9. Satu ditransformasikan dari 800 elang dewa bersayap emas, dan yang lainnya dibentuk dari cacing gu yang tak terhitung jumlahnya menggunakan formasi baru. Keduanya berada di level dewa bumi tingkat 8, membuat mereka seimbang. Pemimpin Sekte Lianshan mendesah, metodemu lebih canggih dariku. Qin Xianyu berkata, ini bukan metodeku, melainkan metode leluhur yang dihormati Sekte Lianshanmu, leluhur Li Shen. Pemimpin Sekte Lianshan tiba-tiba terkejut, tubuhnya yang besar sedikit menegang. Bahkan para pengikut dan tetua Sekte Lianshan pun tercengang. Pertarungan antara cahaya keemasan dan gujangkrik emas bersayap 9 terus berlanjut tanpa henti. Gujangkrik emas bersayap 9 memiliki kemampuan berbagai cacing gu dan fisik yang kuat. Ketika cahaya keemasan mengenainya, ia hanya melukai beberapa bagian karapasnya dan tidak terluka parah. Namun, ketika gujangkrik emas bersayap 9 mengangkat sayapnya dan menyapu cahaya keemasan tersebut, seolah-olah teriris oleh pisau tajam, langsung membelah cahaya keemasan itu menjadi 2. Namun cahaya keemasan itu tetap tidak berubah, kembali mengembun, dan menyapu sekali lagi. Gujangkrik emas bersayap 9 meraung dan melolong, suaranya begitu lantang hingga membuat orang-orang ketakutan. Beberapa murid dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah hanya mendengar tawa dan langsung berdarah dari ketujuh lubang, mati di tempat. Cahaya keemasan itu mengalir bagai air, dan tak peduli bagaimana ia dipukul, ia akan kembali ke wujud semula tanpa rusak sedikitpun. Anda tidak dapat memotong air dengan pisau, air akan terus mengalir. Hanya ketika gujangkrik emas bersayap 9 melepaskan kekuatan supernaturalnya, ia dapat menangkis sebagian cahaya keemasan dan menunjukkan efeknya, sehingga melukai 800 elang ilahi bersayap emas. Namun, ketika mereka pertama kali membentuk formasi pedang bintang surgawi Zhou Agung, mereka memiliki kemampuan unik untuk mendistribusikan luka secara merata. Kecuali Dewa Bumi tingkat 9 datang dan membasmi seluruh 800 elang ilahi bersayap emas dalam satu serangan, akan sulit untuk melenyapkan mereka. Mirip dengan gujangkrik emas bersayap 9, meskipun dapat melukai elang ilahi bersayap emas, cedera yang dialami 800 elang ilahi bersayap emas tersebar merata. Kerusakan yang mereka derita sudah sangat kecil. Seperti dugaanku, ini adalah metode tingkat leluhur Dao. Sepertinya dia memang pendiri sekte kita. Ibel kera itu tiba-tiba berbicara, suaranya dalam dan teredam, elang ilahi bersayap emas berubah menjadi cahaya keemasan. Apakah ini teknik Dao yang akhirnya dikembangkan oleh gagasan leluhur kita? Kita, orang-orang Sekte Lianshan, telah mempelajari kitab suci leluhur kita selama beberapa generasi, tetapi kita hanya mengembangkan dan menghitung gagasan-gagasan dasar yang ditinggalkannya. Metode budidaya gujangkrik emas bersayap 9 berawal dari sebuah catatan. Memanfaatkan kemajuan yang dicapai oleh leluhur kami mulai menyimpulkannya. Selama ribuan tahun, generasi demi generasi orang-orang hebat telah menyempurnakannya, tetapi baru setengahnya yang berhasil diselesaikan. Formasi pelindung gunung ini ditinggalkan oleh para pendahulu kami, dengan harapan dapat memberikan efek yang sama dengan budidaya gujangkrik emas bersayap 9. Aku menghabiskan 300 tahun mempelajari teknik ini dengan saksama, membalikkan banyak kesalahan para pendahuluku, dan akhirnya menemukan cara untuk menyempurnakan gujangkrik emas bersayap 9. Tapi bahkan sekarang, teknik itu masih jauh dari cahaya keemasanmu. Ibel kera berkata dengan suara berat, gujangkrik emas bersayap 9 lebih rendah dari milikmu, tapi aku masih belum yakin padamu. Tubuhnya bergetar, dan tiba-tiba dia naik ke langit, mengepalkan telapak tangannya dan menyerang dari atas. Arus udara yang bergelora mengembun menjadi badai yang mengamuk, bagaikan lautan yang meluap dan menghantam daratan. Qin Xianyu mengangkat kepalanya sedikit, lalu mengeluarkan suara. Titik. Seberkas udara murni tiba-tiba melesat keluar, melesat melintasi langit dan membumbung tinggi ke awan. Hembusan udara itu terbelah di tengah. Gunung di gerbang Lianshan runtuh, bebatuan berjadewa, dan tak ada tumbuhan yang tumbuh. Banyak murid dan tetua yang tak dapat melarikan diri dan berubah menjadi abu. Namun seberkas cahaya turun dari atas. Itu adalah cahaya suci yang bersinar dari dahi si kera setan. Terdapat tulang cermin di dahinya, yang merupakan kekuatan ilahi bawaan dari Ibel kera, sejenis dewa Ibel bawaan. Bahkan pemimpin Sekte Lianshan mengolah tubuh sejati abadi ini dan dengan demikian menguasai cahaya ilahi ini. Qin Xianyu tidak menunjukkan rasa takut. Dia mengayunkan pedangnya untuk menembus langit. Lalu seberkas cahaya pedang menembus kehampaan, menembus cahaya ilahi. Kekuatan serangan yang bertahan lama bahkan menusuk bahu pemimpin Sekte Lianshan.
Rasa dingin tiba-tiba menyergap hati pemimpin Sekte Lianshan. Dulu, meskipun ia adalah Dewa Bumi tingkat 7 dan pernah menekan Taois Yan Fan, Dewa Bumi tingkat 5, ia masih merasa kesulitan. Sekarang, karena tingkat kultivasi mereka serupa, meskipun tingkat kultivasinya sendiri sedikit lebih tinggi, ia tidak memiliki banyak keuntungan. Dalam pertemuan ini, dia memang tidak mempunyai peluang untuk menang. Yan Fan Taois, seharusnya bukan orang yang tidak dikenal. Pemimpin Sekte Lianshan menggertakkan giginya dan berkata, cahaya pedang penembus kekosongan, aliran Yan. Siapakah kamu dari Yan? Pada saat ini, Gu Jangkrik emas bersayap 9 sudah penuh dengan luka. Meskipun cahaya pelangi keemasan agak melemah, ia tetap dingin dan tidak rusak. Hasilnya sudah dekat, sedangkan bagi pemimpin Sekte Lianshan, kekalahan sudah tidak dapat dielakkan. Meskipun dia sudah sangat perhatian dan sudah mengerahkan seluruh kemampuannya, bahkan sampai harus merusak fondasi sekte untuk membudidayakan Gu Jangkrik emas bersayap 9, dia masih saja meremehkan Taois muda ini. Dewa Pedang dianggap berasal dari garis keturunan ortodoks Dewa Pedang 3 negeri. Yang lainnya, meskipun berbeda garis keturunan, jauh lebih rendah daripada Dewa Pedang 3 negeri. Orang ini pastilah Dewa Pedang dari 3 negeri. Dilihat dari cahaya pedang penembus kekosongan, kemungkinan besar ia berasal dari wilayah Yan di dataran tengah. Namun, dari manakah di negeri Yan Taois Yan Fan ini berasal? Qin Xianyu menatap ke kejauhan. Dapat dimengerti bahwa Taois Yan Fan datang ke padang gurun yang tandus untuk membalas dendam dan menghancurkan sekte yang dengannya ia menyimpan dendam berdarah yang mendalam. Namun, murid dari Yan, kepala 10 silsilah, memiliki status yang berbeda. Terakhir kali dia datang, dia mengikuti saran sekte Dewa Liar untuk menghindari perubahan yang tidak perlu, dan dengan demikian menamakan dirinya Yan Fan. Namun kali ini, dia bersikap acuh tak acuh dan tidak memperhatikan. Qin Xianyu lalu menjawab, nama saya Yuhua. Saat kata-kata itu terucap, dia mengangkat pedangnya dan, tanpa tergesa-gesa, menebas perlahan. Hamparan langit yang luas bersinar terang, sangat menyilaukan. Merobek langit, membelah surga biru. Meskipun ibel keras setinggi 100 kaki itu memiliki sisik tebal, ia tak mampu menahan serangan itu. Sisiknya hancur seketika, dan darahnya berceceran di langit. Sebuah serangan pedang yang hebat. Pedang itu berkelebat. Darah berceceran di langit dari ibel keras setinggi 100 kaki, sisik dan armornya hancur. Akan tetapi, dia berada di puncak tubuh sejati abadi 8 kesengsaraan, dan kultivasinya 3 poin lebih tinggi dari Qin Xianyu. Meskipun Qin Xianyu merasa dia jauh lebih unggul darinya, dia tidak berani meremehkannya sedikitpun. Setelah serangan pedang pertama, datanglah petir ilahi dari alam enam yang. Setan keras setinggi 100 kaki tersambar petir, dan vitalitasnya cepat berkurang. Kau memang individu yang berbakat, tidak hanya dalam kultivasi, tetapi juga dalam kemampuan memimpin sekte. Kau kejam dan tegas. Jika kau berada di tempat lain, aku mungkin akan mengampuni nyawamu, tetapi Sekte Lianshan menggunakan orang-orang untuk membesarkan cacing Gu, menyebarkan racun tanpa henti, dan melakukan kejahatan keji. Kau sama sekali tidak boleh dibiarkan hidup. Qin Xianyu melepaskan pedang dari tangannya, dan cahaya pedang melesat keluar. Cahaya pedang menembus dahi ibel kera dan tulang jiwanya. Cahaya pedang terbelah dan meledak dari dalam tubuh ibel kera, menyebar ke seluruh bentuknya menggunakan teknik formasi pedang bintang Zhou Tian Agung. Pergilah. Qin Xianyu melepaskan serangan pedang lainnya, kali ini formasi pedang perangkap abadi. Formasi ini misterius, ia mengumpulkan ibel kera di dalamnya, dan dengan satu tarikan dan pelepasan, tubuh fisiknya hancur. Kultivasi Qin Xianyu telah mencapai titik di mana ia dapat mengendalikan formasi pedang perangkap abadi, mencegah kehancuran total kehampaan dan kehancuran tubuh fisik ibel kera. Ia menahan diri di saat yang tepat, meninggalkan tubuh fisik setinggi 100 kaki. Tubuh fisik ibel kera itu adalah tubuh sejati abadi dari dewa atau ibel. Meskipun tidak sebanding dengan dewa atau ibel purba, perbedaannya tidak terlalu jauh. Dengan menyatunya cacing Gu kelahiran pemimpin Sekte Lianshan ke dalamnya, tubuh fisik ini sangat bergizi. Dia melirik ke samping dan melihat cahaya pelangi keemasan telah meredup, tetapi Gu Jangkrik emas bersayap 9 dipenuhi luka. Qin Xianyu mengayunkan pedangnya, menyerang Gu Jangkrik emas bersayap 9, namun tidak membasminya, hanya memperlambatnya. Kemudian, cahaya keemasan itu memanfaatkan kesempatan untuk menyapu kepalanya, yang berputar-putar di sekitar kepala serangga besar di udara bagai pusaran angin keemasan. Bahkan sebelum kepala cacing Gu menyentuh tanah, ia tersapu dan dilahap cahaya keemasan. Tak ada yang tersisa. Gu Jangkrik emas bersayap 9 pun hancur menjadi mayat tanpa kepala. Cahaya keemasan melesat maju, berputar-putar di sekitar mayat cacing Gu dan melahapnya terus-menerus. Qin Xianyu kembali menatap murid-murid Sekte Lianshan. Ia terdiam, lalu memberi isyarat dengan tangannya. Ulat sutra salju Gu terbang ke tanganku, lalu terbang dan mendarat di bahuku.
Tempat ini milik Sekte Gudao, yang memiliki sejarah panjang. Pergilah dan kumpulkan semua harta karun di brankas ini. Selain itu, kalian bisa mempelajari kitab suci Gudao dengan saksama dan merenungkannya. Namun, teknik rahasia Gudao itu jahat dan menyeramkan. Setelah kalian membacanya, bakar semuanya dan jangan disimpan. Lalu dia membalikkan tangannya, memperlihatkan sebuah tablet batu giok. Ambil token giokku dan pergi. Gu ulat sutra salju mendarat di tanganku. Tubuhnya sangat lembut dan halus. Sepasang mata berkabutnya berkedip 2 kali sebelum menggunakan 2 tentakel gemuk di kepalanya untuk mengambil tablet giok, mengepakkan sayapnya, dan terbang menjauh, menembus kehampaan. Naga liar adalah pemimpin semua makhluk bersisik dan serangga. Meskipun tidak sepenuhnya melawan cacing Gu, ia memiliki aura naga bawaan yang menindas. Namun, ia tidak memiliki keunggulan unik seperti elang ilahi bersayap emas dan Gu ulat sutra salju, dan tingkat kultivasinya sendiri tidak terlalu tinggi. Akibatnya, ia menderita banyak luka. Namun melihat banyaknya luka, sisik yang patah, dan cipratan darah, ia tampak sangat menyedihkan. Naga liar itu juga sangat marah. Terakhir kali ia datang ke sini, tubuhnya hampir terbelah 2, dan sekarang ia telah menderita lebih banyak kerugian, sehingga nafsu haus darahnya melonjak. Awalnya ia adalah naga liar, dan meskipun telah ditundukkan oleh Qin Xianyu, sifat liarnya tetap liar. Ia tidak pernah terlalu patuh bahkan kepada Qin Xianyu, dan kemunduran hari ini telah membuatnya sangat marah. Ia meraung dengan gagahnya, menimbulkan angin dan guntur. Jika kamu juga punya perasaan yang terpendam, keluarkan saja semuanya. Qin Xianyu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, aku memberimu izin untuk melakukan pembasmian massal. Matahari terbenam di balik pegunungan barat. Matahari terbenam bagaikan darah. Tanahnya berlumuran darah. Awan warna-warni di sebelah barat tampak mempesona, bagaikan sinar terakhir matahari yang enggan terbenam. Ketika matahari terbenam di sebelah barat, ia belum merasa puas, dan ia pun menarik turun langit bersamanya. Lian Sanmen bagaikan matahari terbenam, memancarkan cahaya terakhirnya dalam menghadapi kehancuran yang semakin dekat. Akan tetapi, dengan tingkat kultivasi Qin Xianyu sebagai pendekar pedang tingkat 8, melihat semua leluhur sekte terdahulu, selain leluhur Li Shen, tidak ada seorang pun yang mampu menahannya. Apa yang disebut fondasi sekte Lianshan telah habis sepenuhnya, dan formasi sekte telah hancur. Qin Xianyu bermaksud memutus garis keturunan Gudao, sejenis serangga beracun ini untuk mencegah penyebarannya ke dunia. Oleh karena itu, semua murid sekte gunung ini tidak dapat diselamatkan dan harus dimusnahkan. Ketika para pengikutnya tidak dapat melarikan diri, mereka tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Banyak tetua dan murid sekte Lianshan, bersama dengan banyak cacing Gu yang mereka budidayakan, melepaskan cahaya yang menakjubkan. Bahkan Qin Xianyu pun tak dapat menahan perasaan gravitasi. Akan tetapi, ia memiliki teknik unik yang memungkinkannya mengendalikan diri, dan tak seorang pun di bawah tingkat ke-8 Earth Immortal dapat menahannya. Tak peduli seberapa hebat kemampuan supranaturalmu, seberapa menakjubkan harta karun ajaibmu, seberapa kuat obsesimu, atau seberapa teguh keyakinanmu. Tidak peduli seberapa menyilaukan cahaya yang dilepaskannya, tidak ada seorang pun yang dapat menggerakkannya jika tingkat kultivasinya kurang dari Dewa Bumi tingkat 8. Mantra beku. Mereka membekukan seluruh gerbang Lianshan. Qin Xianyu melangkah keluar gerbang Lianshan dan menatap gerbang yang bobrok. Ia melambaikan tangannya untuk mengambil cahaya keemasan yang telah melahap ibel kera itu, melilitkannya di lengan bawahnya dan membiarkan lengan bajunya terurai menutupinya. Kemudian ia memanggil kembali Gu ulat sutra salju, yang sedang menggigit tablet giok dan telah mengumpulkan semua harta dan buku sekte Lianshan. Terakhir, ia juga memanggil kembali naga liar, yang kini sedang mengamuk dengan niat membasmi. Dulu, Mingkong membasmi leluhur Li Shen dengan satu tebasan pedang. Hari ini, aku membasmi pemimpin sekte Lianshan dengan satu tebasan pedang. Biarlah, garis keturunan yang berbahaya ini terputus. Qin Xianyu mengarahkan jarinya, dan seberkas cahaya pedang dari pedang penusuk kekosongan menusuk ke depan, lalu terpecah menjadi ratusan cahaya pedang, membentuk susunan pedang perangkap abadi, yang sepenuhnya menyelimuti sekte Lianshan. Di dalam sekte Lianshan, semua tetua dan murid tidak dapat bergerak karena mantra penahan, sementara cacing Gu yang tak terhitung jumlahnya terbang melintasi gunung dan ladang, memenuhi langit dengan kawanan cacing Gu yang padat. Di banyak ruang bawah tanah, ada juga beberapa anak kecil. Mereka mungkin tidak melakukan kejahatan, atau membasmi siapapun, tetapi mereka mungkin telah mempelajari teknik serangga Gu dari sekte Lianshan, yang memungkinkan mereka membasmi orang untuk mendapatkan Gu dengan menggunakan orang biasa sebagai dasarnya. Qin Xianyu tidak yakin. Akan tetapi, formasi pedang penjebak abadi masih menyelimuti seluruh gerbang Lianshan. Perangkap. Qin Xianyu mengatakan sesuatu. Formasi pedang penjebak abadi runtuh ke dalam. Gunung-gunung runtuh, bebatuan pecah, tumbuhan mati, dan kehidupan memudar.
Segalanya lenyap menjadi ketiadaan. Sekte Lianshan yang diwariskan hingga hari ini akhirnya menghilang. Di dalam wilayah gerbang Lianshan, banyak orang yang merasakan keributan hanya melihat Sang Tao muda melepaskan serangan pedang, lalu menunggangi seekor naga dan terbang menjauh. Paman Yuhua menginjakkan kaki di hutan belantara tanpa pemberitahuan sebelumnya dan menghancurkan sebuah gunung. Dia terlalu tidak hormat kepada sekte ilahi kita. Orang yang menghalangi jalan itu tampak seperti seorang pemuda, tetapi penampilannya biasa saja, dengan fitur-fitur yang sederhana. Tingginya sedang dan mengenakan kemeja biru tua dengan tangan terselip di lengan bajunya. Ini adalah orang biasa. Jika Anda menempatkannya di jalan-jalan dinasti kebajikan agung, Anda tidak akan menemukannya. Karena dia sama sekali tidak memiliki hal yang menonjol pada dirinya. Dia rendah hati dan tidak sombong, seperti pejalan kaki biasa. Namun dia menghalangi jalan Qin Xianyu. Qin Xianyu mengangkat alisnya, menatapnya dengan saksama selama beberapa saat, lalu berbicara perlahan, Meng Zhangfeng. 670.